Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Yang hadir, Iya, Ibu. yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga dalam keadaan sehat ya. Iya, Ibu. Senang sekali ya, saya bisa bertemu dengan ini saya sebut mungkin adik-adik atau anak-anak ya, anak-anak saya gitu. Sepertinya baru seumuran SMA atau mahasiswa begitu ya. Iya, Ibu. Banyak juga yang Ya. sudah lulus gitu, Ibu. Nah, lulus, tapi masih ini mungkin ya, masih belum umur 30-an, belum ada mungkin ya. Iya, Ibu. Masih muda sekali ya. Ya mungkin seusia apa namanya anak saya cuma satu usianya 20 tahun. Jadi mungkin ya rata-rata kali ya seusia anak saya. Jadi Iya. senang sekali ya bertemu di sini walaupun dalam dunia maya ya kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi dengan kecanggihan teknologi ini kita bisa bertemu gitu ya. Walaupun jaraknya jauh, saya di Padang, di daerah waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pesertanya mungkin mayoritas dari waktu Indonesia bagian Tengah ya. Iya, Ibu. Apa Tersebar ini beragam? di... Apa ada yang dari wilayah lain juga? Kebetulan saya dari Tangerang, Ibu. Oh, di Tangerang. Oh, berarti kita sama Iya. ya waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kalau di Padang itu lebih mundur lagi. Ini saya baru selesai nih maghribnya 6:30 ya tadi ya di sini ya. Kalau di Tangerang mungkin sudah dari tadi ya, dari jam 6. Iya. Iya, jam Iya, 6, Ibu. Betul. ya kebetulan hari ini kan hari mulai bulan apa namanya puasa ya, hari pertama untuk menyambut hari raya Idul Adha gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi juga saya juga sudah uh, melaksanakan, sudah bisa melewati gitu puasa. Dan harapkan juga besok dan lusanya kita masih punya kekuatan untuk berpuasa dan harapan juga peserta semua ya ada yang muslim untuk ya kita beribadah ya sesuai dengan yang diajarkan. Iya, Ibu. Baiklah untuk tidak berpanjang-panjang. Nah, di sini saya diamanahkan oleh panitia untuk membahas tentang sastra. Ya pasti tentunya di sini pesertanya adalah para peminat sastra ya, para penyuka sastra. Baik sastra Indonesia, sastra lokal di daerah masing-masing, ataupun mungkin sastra luar ya. Kebetulan saya sebenarnya lebih mendalami sastra Jepang gitu ya. Jadi di kampus itu saya mengajar bahasa dan sastra Jepang. Kalau untuk sastra Indonesia atau sastra daerah, saya tidak, ya saya tahu ya sedikit-sedikit, tapi tidak seperti memahami sastra Jepang. Agak disayangkan juga sebenarnya ketika sudah pulang ke Padang dan mulai mengajar mahasiswa ya. Wah, terasa juga ketika mengajar, kalau mahasiswa S1 mungkin tidak masalah karena mereka memang antusias untuk mengetahui sastra Jepang, tapi untuk mahasiswa S2 sebenarnya lebih pas diajarkan tentang sastra Indonesia. Jadi tidak apa-apa ya, kita coba saja. Baiklah, saya coba dulu buka slide-nya ya. Baik, Ibu. Iya, di sini. Nah, di sini tema yang diamanatkan oleh panitia adalah bahasa, sastra, dan budaya ya. Jadi kita nanti akan membahas mengenai ketiga hal ini dan bagaimana kaitannya. Saya mulai dengan ini sudah biasa ya kita dalam sehari-hari melihat ini sangat tradisional sekali. Ini bercocok tanam padi gitu ya. Coba diperhatikan gambar ini. Kalau melihat gambar ini saya ambil saja ya, nggak sempat cari yang ini, saya comot-comot aja dari Google. Jadi mudah-mudahan tidak akan dipublikasikan, jadi tidak ada yang marah ya. Jadi cuma buat intern kita aja. Ini gambar orang ke sawah ya. Saya pikir di mana-mana di Indonesia yang
yang bercocok tanam masih seperti ini ya kita ya. Kalau mau menanam padi, jadi apa yang kita lihat di sini? Apa yang terlihat dari bercocok tanam padi ini ya? Dari gambar saja mungkin kita perhatikan. Banyak yang bisa kita lihat. Ini adalah kebiasaan orang Indonesia secara turun-temurun. Dari zaman, kalau zaman saya dulu, zaman nenek saya seperti ini ke sawahnya. Zaman orang yang seusia saya juga, dan orang sekarang di kampung saya juga masih seperti ini. Di Sumatera Barat ya, di Padang masih seperti ini. Dan terlihat ada kerjasama, mereka nggak sendiri-sendiri. Menanam padinya nggak sendiri-sendiri. Mungkin kalau di kita disebut ada istilah gotong royong juga mungkin ya. Nanti ya gimana cara gotong royongnya? Mungkin ada aturan sendiri ya dalam setiap komunitas atau dalam setiap masyarakat. Lalu kita di sini juga melihat bagaimana cara menanam padi. Ini apakah nanti dia mundur-mundur aja, ini apa maju-maju aja gitu. Ada ya cara-caranya. Nah, mungkin banyak lagi hal lain yang bisa kita baca dari gambar ini. Dari apa yang terlihat dari gambar ini bisa kita sebut sebagai budaya ya. Ini yang disebut dengan budaya. Jadi budaya bercocok tanam padi. Orang Indonesia melaksanakannya seperti ini. Lalu apa itu budaya gitu ya? Mungkin kita mulai dari dasarnya dulu. Ini menurut KBBI ya. Budaya itu adalah pikiran dan akal budi. Akal budi yang punya pikiran, akal budi ya manusia ya. Lalu adat istiadat itu juga disebut dengan budaya. Dan ketiga katanya sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab atau maju. Yang lebih maju dari cara bercocok tanam mungkin pakai traktor juga bisa disebut budaya ya. Budaya bercocok tanam juga tapi mungkin lebih modern. Atau yang keempat katanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Susah sekali mengubahnya. Itu juga sudah bisa dibilang kebudayaan ya, sudah dibilang budaya. Ini contohnya yang terlihat sekali. Ini ada yang lagi makan nih, makan nasi Padang, makan pakai tangan. Ini budaya kita ya orang Indonesia. Kalau kita lihat seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kebiasaan awal dasar kita adalah makan pakai tangan. Kalau nggak pakai tangan kayaknya nggak nikmat ya makannya, apalagi nasi Padang nih. Ada yang belum pernah makan nasi Padang nih, saya pikir kayaknya nggak ada ya. Pasti semua sudah pernah mencoba makan nasi Padang, dan kalau pakai tangan itu akan lebih nikmat. Bener banget Ibu. Iya, walaupun orang Barat mengatakan ini apa namanya merasa gimana ya, jijik ya makan pakai tangan, katanya harusnya makan pakai sendok, tidak berbudaya katanya makan pakai tangan. Kenapa ya orang Barat itu merasa jijik? Padahal itu tangan dia sendiri ya. Padahal dia yang punya tangan, dia yang tahu tangannya dipakai buat pegang apa, tangannya dibersihkan buat apa. Tapi orang Barat merasa tidak nyaman dengan tangan gitu. Kecuali mungkin ada beberapa orang Barat yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya makan nasi Padang pakai tangan, atau makan nasi-nasi orang Indonesia itu rata-rata pakai tangan. Akhirnya ada juga yang pakai tangan. Dan kalau untuk saya sendiri ya, sudah hampir setengah abad menjalani hidup ini, kayaknya tetap aja masih nikmat pakai tangan, susah untuk merubahnya. Sehingga kita bisa menyebutnya ini budaya makan pakai tangan. Jadi ini budaya kita, makan pakai tangan. Kita nggak bisa merubahnya. Jadi adat kita, kebiasaan kita. Apalagi kalau kita datang ke acara-acara jamuan-jamuan makan yang secara adat gitu ya. Nggak ada yang pakai sendok kan ya. Kecuali kalau mungkin pesta perkawinan yang ala sekarang, ala modern. Tapi kalau yang tradisional di mana-mana masih tetap kita pakai tangan ya. Ini budaya yang kita lihat, budaya makan pakai tangan. Lalu ada di sini yang mendefinisikan budaya ini Kuncharaningrat, orang Indonesia terkenal sekali mendefinisikan mengenai budaya, dan banyak dipakai definisi ini oleh ahli-ahli ya. Ya kita coba juga memperkenalkan ini. Mungkin yang mengambil kelas IPS waktu SMA-nya sudah pernah ya belajar ini, sudah pernah mengetahui ini ya. Jadi di sini kebudayaan itu adalah gagasan ya, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi kita mendapatkan budaya itu tidak serta-merta ada gitu, budaya makan dengan tangan atau orang Barat sendiri dengan sendok, itu tidak serta-merta, itu berproses dengan melalui belajar. Lalu dari dalam kebudayaan itu ada 7 unsur yang terkait di dalamnya. Yang pertama adalah bahasa, kemudian ada sistem pengetahuan, sistem
organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi dan kesenian. Jadi di sini bahasa juga masuk ke dalam tataran budaya. Jadi budaya itu ada di atasnya, bahasa di dalamnya. Termasuk juga kesenian di sini, termasuk seni sastra ya. Sastra itu juga ada dalam tataran dalam kelompok seni ya, seni sastra ada yang disebut seperti itu. Nah, mungkin kita mulai dulu dari bahasa. Coba kita lihat bahasa, budaya berbahasa gitu ya. Ini gambar apa ini? Ini gambar padi ya. Gambar padi. Kalau ini gambar apa nih? Ini gambar, ya kita menyebutnya gabah. Ya, lalu di sini ini gambar, kelihatan nggak ya gambarnya? Ini gambar beras gitu ya, gambar beras. Lalu yang terakhir di sini ada gambar, ini sudah siap disajikan. Ini gambar nasi ya, yang ada lauknya. Jadi kita di Indonesia karena kita punya budaya makan nasi, jadi setiap bentuk dari sebelum jadi nasi itu kita beri nama. Dari awal tumbuh menjadi buah gitu kan, buah padi kita sebut padi. Lalu ketika padinya itu dilepaskan dari tangkainya, dia jadi gabah gitu ya. Dan ketika kulitnya dikupas kita sebut beras. Dan ketika di tanah tinggal dimakan sudah lembut itu kita sebut nasi. Karena seperti itu kita menyebutnya. Karena kita memang ke dalam keseharian kita makan nasi. Jadi proses bagaimana nasi itu sampai ke piring kita, ternyata ada bahasanya ya, bahasanya masing-masing. Tapi bagaimana dengan orang Inggris atau orang Barat, orang Amerika yang tidak makan nasi? Bagaimana mereka menyebutkan kata padi, kata gabah, beras, atau nasi? Bagaimana mereka menyebutkannya? Ya, itu cuma satu kata ya, rice aja semuanya sama, tidak dibedakan. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena di dalam budaya orang Barat itu mereka tidak mengenal macam-macam seperti ini, mereka tidak makan nasi, jadi mereka tidak mengerti. Ada bahasa-bahasa yang membedakan makan bentuk-bentuk dari nasi tadi. Jadi di sini ya budaya juga mempengaruhi bahasa. Lalu berikutnya di sini bagaimana budaya itu melahirkan bahasa? Lebih jauh lagi kita lihat di sini. Ada peristiwa, ada bahasa. Seperti sekarang ya, peristiwa yang kita hadapi ada pandemi gitu, peristiwa pandemi kita anggap seperti itu secara global ya, sedunia mengalaminya. Sehingga muncul istilah COVID-19. Sebelum ada wabah ini kan kita tidak mengenal kata-kata COVID-19. Lalu ada PSBB gitu ya, apa ini pemerintah mempopulerkan bahasa baru PSBB. Dan yang lain lagi juga ada isolasi ya, jadi kita isolasi, tapi sekarang ditambahkan ada isolasi mandiri. Dan masih banyak lagi ya bahasa-bahasa yang lahir karena peristiwa. Jadi budaya itu melahirkan bahasa melalui peristiwa gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian juga melalui media. Karena ada media ada bahasa. Karena kita pakai media itu maka muncul bahasanya. Misalnya media Facebook. Kalau saya seringnya pakai Facebook ya. Kita sebut status. Status itu sebenarnya sudah ada sebelumnya kata-kata status. Statusnya menikah atau belum gitu ya. Tapi sekarang kata status itu juga bermakna lain, ada muncul makna baru. Ketika kita ingin menuliskan sesuatu di laman Facebook, disebut laman ya, laman Facebook. Itu disebut dengan status. Lalu ketika kita ingin memberi tanggapan, status kawan-kawan, sebut dengan komen gitu ya, muncul ya bahasa-bahasa ini. Dan masih banyak lagi ya istilah untuk media. Dan media-media lain juga seperti itu, misalnya yang menggunakan Instagram atau Twitter atau apa saja, pasti akan ada bahasa-bahasa khusus gitu ya. Jadi budaya media ini juga melahirkan bahasa. Lalu sekarang ini yang sedang harus kita kerjakan ya, di mana-mana kita harus menggunakannya. Ada fenomena di sini. Ada di mana ada fenomena, di situ juga ada bahasa. Fenomena apa yang kita lihat sekarang? Fenomena internet. Semua menggunakan internet, dari anak TK sampai orang kantoran ya. Semua yang bekerja harus sekarang menggunakan media ini untuk berkomunikasi. Karena kita harus
berjaga jarak, kita tidak boleh bertemu berkumpul dalam jumlah yang banyak gitu, sehingga memunculkan bahasa-bahasa baru seperti ada istilahnya blogger gitu ya, blogger yang banyak uangnya ya, bikin macam-macam vlog segala macam itu yang sekarang banyak kita tonton hasil karyanya, sehingga ada yang viral ya, karya-karya film-film video-video yang ditulis yang dibuat oleh blogger itu jadi viral dan dia upload di web gitu ya. Lalu ada kata daring gitu. Daring kalau kita dulu awal menggunakan internet kita taunya download gitu ya, download itu bahasa asing dan sekarang dijadikan bahasa Indonesia daring. Daring itu dalam jaringan, jadi tidak apa namanya, bukan daring, bukan download ya, daring itu online ya, online, maaf ya saya salah, online. Jadi sekarang untuk online sekarang kita ini sedang berinteraksi secara daring ya, dalam jaringan. Tapi kalau di luar jaringan ada istilahnya juga, ternyata ada luring ya, disebut luring oleh orang balai bahasa menetapkan seperti itu. Dan sekarang yang kita lakukan adalah tatap maya. Selama ini kita taunya tatap muka ya, tapi karena COVID kita nggak boleh berhadapan langsung, akhirnya kita tatap maya. Ini istilahnya juga sudah dipopulerkan ya, dan masih banyak lagi. Jadi di mana ada fenomena, di situ akan lahir bahasa. Kemudian kalau untuk sastra gimana ya, gitu kan? Bagaimana sastra melahirkan bahasa? Ini coba lihat, ini ada gambar hamparan sawah. Sepertinya orang Indonesia kalau belum melihat, belum pernah hadir langsung secara langsung ya, nyata gitu, melihat hadir di tengah sawah ini, kayaknya belum merasakan ini bagaimana ya indahnya sawah ini ya. Di mana-mana ada ya di seluruh Indonesia. Dan kalau melihat sawah ini yang tergambar adalah hamparan sawah menghijau yang indah dipandang mata gitu ya. Kita seperti itu ya ketika berada di tengah sawah, apalagi kalau pagi hari udaranya sangat sejuk. Sejuk di dalam hati, tenang di pikiran, macam-macam ya. Sehingga memunculkan macam-macam hal, ada yang berpantun, ada yang berpuisi, ada yang bercerita mengenai keindahan sawah, mengenai apa yang dia alami ketika menghadapi sawah-sawah gitu ya. Dan sawah ini juga sampai tercipta seperti ini bentuknya juga berdasarkan budaya ya, orang kita kenapa sawahnya ada jenjang-jenjang kayak gini gitu, kenapa tidak datar saja gitu ya. Ini juga ada kaitannya dengan budaya, selain dengan faktor alam juga ya. Lalu kemudian siapa yang suka bercerita, berpantun, berpuisi, itu adalah pengarang. Pengarang kita, subjek ya, kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, kita berpantun, berpuisi, bercerita. Saya pikir yang hadir di sini mungkin pada ini, mungkin rata-rata pandai ya, apakah itu membuat puisi, atau menulis cerita pendek, atau novel. Mungkin di sini juga ada yang sudah menulis ya, sudah ada banyak karya-karya ya. Dan apa yang kita tulis dalam karya kita, ya mungkin bisa saja tentang alam, tentang masyarakat, tentang budaya, tentang kebiasaan, dan lain-lainnya. Banyak tema-tema yang kita angkat yang terkait dengan lingkungan kita. Lalu, ketika berpantun atau berpuisi atau bercerita itu, manusia tadi, pengarang tadi, dia berpikir, berimajinasi. Tidak hanya sekedar melihat apa yang ada secara nyata, menceritakan apa adanya, tidak. Membuat cerita lain gitu, yang sebenarnya tidak ada, tapi dikarang-karang saja ya. Diada-adakan saja, sesuai dengan kesukaannya, kesenangannya. Sehingga pengarang ini berkreasi, dia berkreasi. Sesuatu yang sawah, tadi hanya hamparan sawah, dia membayangkan dengan di sawah mungkin ada apa ya yang menarik, yang mendadak tiba-tiba ada UFO misalnya, atau tiba-tiba dia bertemu perempuan yang bajunya baju petani, tapi ternyata ketika dia membuka campingnya, kalau orang Sunda bilangnya camping ya, apa namanya, penutup kepalanya, ternyata dia cantik sekali gitu. Lalu macam-macam yang dikreasikan sehingga memproduksi. Jadi para pengarang ini memproduksi karya sastra. Para pengarang ini selain memproduksi karya sastra, dari karya sastra yang dihasilkan itu ternyata juga menghasilkan bahasa baru, bahasa yang belum ada sebelumnya. Itu bisa kita lihat di dalam yang terkenal ya, yang disebut-sebut orang, yang diciptakan oleh Shakespeare. Ini pasti tahu ya, semuanya tahu. Dalam bahasa Inggris sebenarnya tidak ada kata to be or not to be, itu nggak ada. Tapi dalam puisinya Shakespeare ini ada. Dan orang Inggris itu suka, akhirnya
diadopsi menjadi bahasa baru gitu ya. Dan kalau di Jepang ada orang namanya apa namanya pengarang ya, Futabate Shime, ini abad ke-20 awal-awal tahun ketika sebelum perang dunia pertama ya. Di Jepang itu bahasanya sama seperti kita sebenarnya, walaupun hanya bahasa Jepang satu bahasa Jepang, tapi ternyata punya dialek-dialek, setiap daerah punya dialek. Jadi bagaimana menstandarkan bahasa ini? Dan ada si pengarang Jepang ini, dia menuliskan, orang Jepang pada masa itu banyak menulis novel meniru gaya barat. Sebelumnya kan mereka pakai karya sastra tradisional, mereka juga ingin modern meniru gaya barat. Bahasanya gimana? Kayaknya si Futabate Shime ini membuat bahasa sendiri dalam novelnya yang berjudul Ukigumo. Dan ternyata bahasanya itu disukai oleh kebanyakan orang Jepang karena mereka memahami juga dan lebih simpel, lebih sederhana daripada bahasa tulis yang kuno. Akhirnya nih bahasa Jepang yang ditulis oleh Futabate Shime ini jadi bahasa Jepang standar. Ya, seperti itu ya, pengarang yang membuat, yang menciptakan bahasa Jepang standar, yang jadi ngasih contoh ya, ngasih contoh ini gitu. Bahasa Jepangnya seperti ini yang bagus, akhirnya disetujui oleh pemerintah Jepang. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri, saya secara detail tidak begitu memahami siapa ya, tapi katanya Chairil Anwar itu terkenal ya, Chairil Anwar pengarang Kerawang Bekasi gitu ya. Ya banyak karya-karyanya yang fenomenal yang hidup di tahun 45 ya. Dia bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini bahasa baru ya buat orang di zaman itu, katanya demikian. Tapi mungkin ini apakah betul atau tidak, kalau saya kurang yakin sebenarnya. Tapi ini ada yang menyebutkan demikian. Tidak, belum, kemarin-kemarin belum ketemu. Untuk Indonesia apa ya contohnya? Mungkin sementara ini dulu ya. Nanti kalau dari peserta ada yang bisa memberikan ide apa, pengetahu gitu, tahu mengenai sastra Indonesia yang dalam karya sastra itu menunjukkan bahasa baru, ya diharapkan bisa sharing juga ya ke kita. Lalu mengenai karya sastra sendiri gimana? Karya sastra bagaimana ya? Apakah mungkin menghasilkan budaya baru gitu ya? Untuk contohnya, kebetulan saya juga tahunya dari Jepang ya. Untuk di luar Jepang banyak membaca karya di luar Jepang ya. Di sini ada karya sastra Nikki namanya. Di Jepang itu sudah dimulai di abad ke-11. Nikki itu adalah buku harian. Jadi orang Jepang itu ketika mereka sudah mengenal aksara, sudah bisa menulis, mereka sudah mulai menulis apa yang terjadi sehari-hari dalam buku harian. Dan sampai sekarang orang Jepang memiliki budaya menulis buku harian. Jadi budaya yang ada di dalam karya sastra itu ditiru. Dan anak-anak Jepang itu terbiasa. Kalau kita orang Indonesia jarang ya, tidak terbiasa menulis. Kita lebih suka bercerita, lebih suka menyampaikan sesuatu secara lisan. Jarang gitu. Budaya menulis di kita bisa dibilang kurang ya, atau tidak ada. Mungkin ada yang terbiasa menulis itu orang-orang tertentu yang memang profesinya sebagai penulis atau peneliti. Tapi secara umum, masyarakat secara umum tidak ya, tidak mempunyai budaya menulis. Jangankan menulis buku harian ya, ibu-ibu di pasar juga, kalau ke pasar juga menuliskan mau belanja, mau masak apa ya hari ini mau masak apa, ayam gulai misalnya, lalu apa bumbu yang diperlukan di rumah yang sudah habis, bumbunya apa, itu diingat-ingat aja, tidak dicatat. Masih seperti itu ya ibu-ibu, tidak, padahal itu hal penting ya, kadang-kadang udah nyampe rumah, oh lupa belum beli ini, belum beli itu gitu. Tapi kalau Jepang itu udah biasa, malah mereka heran gitu melihat kok orang Indonesia nggak nyatat ya, mau beli apa belanjanya kok nggak ada catatan gitu. Orang Jepang semuanya dicatat ya, karena itu adalah budaya mereka yang sudah turun temurun, yang mereka tiru dari budaya yang ada di dalam karya sastra. Lalu mengenai ini, ada yang sudah tahu apa, sudah menonton Ultraman ya. Ultraman itu populernya apa, mulai ditayangan di tahun 1967, udah lama sekali. Saya juga belum lahir ya tahun ini. Tapi pernah apa menonton film-filmnya waktu kecil. Di dalam filmnya itu, waktu film-film yang tahun 70-an, ada gambar jam tangan, yang ada video call-nya. Kok ada ya video call? Kita menganggap itu hanya imajinasi si pengarang aja, imajinasi penulis film ini saja ya, bisa berkomunikasi menggunakan video. Gitu ya. Dan itu kita menganggap, itu hanya semacam ya, namanya juga film, namanya juga karya sastra, itu hanya imajinasi yang tidak mungkin terjadi. Tapi ternyata sekarang video call itu
sudah hal yang biasa ya, hanya rentang waktu setengah abad dari si pengarang berimajinasi mengenai video call. Sekarang kita malah dengan gampang ya menggunakan macam-macam aplikasi, kita bisa menghubungi orang lain dan melihat gambarnya gitu. Mungkin kalau ada yang mau cari-cari di YouTube, mungkin ada tuh Ultraman yang zaman-zaman dahulu itu, malah gambarnya kalau nggak salah ada berwarna ya, apa hitam putih gitu ya. Zaman tahun 60-an ini kan TV-nya masih hitam putih ya, belum berwarna seperti sekarang. Jadi begini ya mengenai budaya yang apa, karya sastra yang juga bisa menghasilkan budaya baru. Lalu kenapa bisa demikian ya? Ada apa dengan karya sastra? Kenapa bisa menghasilkan budaya baru gitu ya? Bisa menjadi apa yang di dalam karya sastra itu jadi membudaya juga dalam masyarakat, karena di dalam karya sastra itu ada pesan ya, pesannya macam-macam, dan pada umumnya biasanya ada nilai moral, ada ini baik dan buruk, ada hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, hal yang sebaiknya kita hindari. Juga di dalam karya sastra itu ada utopia ya, hidup yang ideal, sebaiknya hidup ini seperti ini, sebaiknya masyarakat itu seperti itu digambarkan dalam karya sastra. Dan dalam masyarakat sebenarnya itu tidak ada, tapi pengarang itu mengimajinasikan demikian. Lalu dalam juga ada ide-ide ya, macam-macam ide, sebenarnya dengan ideologi, baik ideologi yang bersifat apa namanya, yang individu ya, yang hanya untuk kepentingan sedikit orang tidak bermasalah, sebaiknya kita begini, sebaiknya kita begitu. Juga ada ideologi yang besar ya, mengusung agama misalnya, mengusung kepercayaan, mengusung sesuatu yang menjadi panutan orang banyak gitu ya. Jadi di dalam karya itu mengandung hal seperti ini. Kemudian karya sastra itu selain karena dia mengandung ide-ide di dalamnya, karya sastra dapat merekayasa masa depan. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan itu bisa diprediksi oleh karya sastra. Kenapa gitu ya? Karena karya sastra itu kita baca sekarang ya. Kita baca sekarang yang di dalamnya ada nilai moral, ada apa namanya, nilai hidup ideal, ada hidup ideal dan ideologi. Itu si pembaca itu dia meresapi apa ya dia baca. Apa yang karya sastra yang dibaca itu oleh kita si pembaca masuk ke dalam pikiran kita. Ya mungkin untuk sehari dua hari ya kita santai saja, kita tidak merasakan, tidak memikirkan, mungkin kita bisa lupa. Tapi ternyata dia langsung merasuk ke dalam jiwa. Kayaknya bagus juga ya kalau kita mengikuti seperti apa yang dikatakan oleh si pengarang. Apalagi dalamnya juga ada emosi ya. Dan memang karya sastra itu mengandung emosi. Beda kalau kita hanya membaca berita. Misalnya telah terjadi kebakaran rumah di apa namanya, rumah di kompleks sekian, ada yang meninggal dunia, korban sekian, kehilangan sekian misalnya kan, sebutkan kerugian sekian. Dan kita biasa saja, datar saja. Tapi ketika disampaikan kejadian itu dengan karya sastra, biasanya kita akan menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang menyentuh. Setelah terjadi kebakaran, bapak yang rumahnya terbakar itu jadi kehilangan pekerjaan, tidak bisa, dan dimasukkan emosi di situ ya, anaknya jadi mungkin tidak bisa sekolah lagi atau apa, banyak cerita-cerita yang ada emosi di dalamnya dan kita hanyut di dalamnya ya. Dan emosi itu tersimpan di dalam pikiran dan hati si pembaca. Itu disebut dengan resepsi sastra ya. Si pembaca itu meresepsi sastra. Jadi bagaimana menerima karya sastra? Penerimaan karya sastra oleh audiens itu kita sebagai pembaca. Dan dalam resepsi karya sastra itu sebenarnya ada hal positif, ada hal negatif. Kalau hal positif ya kita meniru nilai-nilai baik yang ada di dalamnya. Misalnya, kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti mungkin cerita bawang merah dan bawang putih gitu ya. Bawang merah itu jahat, bawang putih itu baik. Karena bawang merah jahat, akhirnya dia menerima akibatnya. Bawang putih bersikap baik, akhirnya dia menerima kebaikan. Seperti itu ya, salah satu contoh yang positif. Jadi kita juga, saya nggak mau nanti seperti bawang merah, nanti kalau melakukan hal seperti yang dilakukan oleh bawang merah, saya akan mendapatkan akibat yang negatif. Saya tidak mau gitu. Saya maunya seperti bawang putih ya. Jadi ada nilai-nilai seperti itu dalam karya sastra. Tapi kalau nilai negatifnya gimana? Karya sastra itu bisa membangkitkan emosi masyarakat dan mengakibatkan terjadinya kerusuhan, bahkan makar ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia contohnya ya.
ini pernah, mungkin semuanya juga tahu ya, Pramudia Anantatur ini penulis eh, besar ya, sastrawan besar ya. Karya-karyanya itu pada zaman Soeharto dibakar loh, dan kita tidak bisa membacanya. Dan ketika masuk ke zaman SBY baru dicetak ulang ya, karena Soeharto menganggap karya-karya Pramudia ini mengandung unsur-unsur yang bisa membuat kerusuhan, bisa membuat makar. Tapi entah benar entah tidak, ada kawan yang mengatakan kerusuhan 98 itu dipicu salah satunya dengan para pembaca karya. Jadi karya itu walaupun dibakar, tetap ada yang berhasil menyembunyikan, ada yang membawa ke luar negeri, lalu ada yang memperbanyak di situ. Makanya ketika zaman SBY bisa diperbanyak lagi karena mereka masih punya salinannya, walaupun ada beberapa yang tidak terselamatkan ya. Pemicu 98 itu salah satunya karena para pembaca karya Pramudia ini. Tapi itu baru katanya secara hasil penelitian yang referensi yang valid, saya tidak punya ya, hanya cerita kawan-kawan saja yang pernah terlibat dalam kerusuhan 98. Tapi kalau ini datanya valid ya untuk sastra Jepang. Di Jepang itu pada awal abad ke-20 ketika perang dunia pertama mau bergejolak atau sedang terjadi ya, sastra merah itu namanya sosialis gitu ya, sosialisme komunisme itu merebak seluruh dunia, diajarkan aliran itu. Disampai juga ke Jepang. Pemerintah Jepang ini menganggap ideologi ini mengganggu stabilitas negara. Sehingga pengarang ada Kobayashi Takiji namanya menulis novel berjudul Kanikoseng yang menggambarkan bagaimana jahatnya kapitalis, bagaimana jahatnya kaum borjuis menindas orang rakyat lemah gitu ya. Itu tergambar jelas dalam karyanya. Dan dia secara nggak langsung menghasut, tapi juga ada propaganda menghasut rakyat Jepang untuk melawan pemerintah, melawan kaum kapitalis ini. Dan pemerintah Jepang merasa terganggu ya dengan ideologi yang akan menyebar di Jepang. Akhirnya diburu, Kobayashi Takiji ini diburu dan dimasukkan ke penjara, disiksa sampai akhirnya meninggal dunia. Sampai seperti itu ya, akibat dari karya sastra gitu ya, yang membuat masyarakat jadi bangkit untuk membela hak-haknya ya, nggak seperti itu. Ini di sebelah kiri ada gambar ya. Ini ada gambar anak saya sama adik saya. Ini ada gambar ada orang pakai baju hitam. Ini gambar ninja ya, gambar ini. Gambar orang Jepang. Kenapa dia mau pakai baju ninja ini? Ini juga adalah salah satu resepsi sastra. Mungkin ada gambar yang ekstrim lagi, cosplay ya. Kebetulan saya nggak bisa ambil begitu aja ya gambar cosplay itu. Ini gambar orang lain, soalnya ada wajahnya gitu. Jadi nggak bisa diambil begitu saja. Tapi kalau untuk ini nggak masalah. Dia orang-orang itu mau bercosplay ya, mau pakai bajunya aneh-aneh, rambutnya diwarna-warni. Itu juga masuk dalam resepsi sastra, penerimaan terhadap karya sastra. Karya sastra di sini ada yang masih menganggap karya sastra itu adalah karya sastra yang kanon, yang bagus, yang serius. Tapi sekarang sudah diakui, diterima, tapi belum semua orang menerima ya. Kalau film, anime, manga, atau komik-komik Jepang itu juga sudah masuk ke dalam karya sastra. Malah lebih maju lagi, ada yang suka main game online nggak di sini? Banyak ya macam-macam game online ya. Game online, mahasiswa biasanya suka sekali main itu, ada sampai berteman pakai tim gitu ya. Dan kalau kita menang, ini akhir ceritanya. Kalau kita kalah, ini akhir ceritanya. Dan di dalamnya ternyata ada unsur intrinsik ya. Ada tokohnya, ada jalan ceritanya, ada temanya gitu ya. Jadi sebenarnya itu sudah bisa kita kategorikan ke dalam karya sastra. Dan bagaimana si penikmat, si pembaca, si audiens karya sastra itu meresepsinya, ya kalau untuk yang anime, yang untuk manga itu, ya mereka mau bercosplay ya. Ya seperti itu pengaruh sastra terhadap budaya ya, sehingga muncul budaya-budaya cosplay. Lalu bagaimana nih kita yang hidup zaman sekarang? Apa yang kita baca hari ini itu akan menentukan masa depan, akan membentuk generasi seperti apa kita di masa depan melalui sastra, bahasa, dan budaya. Baik, sekian dari saya. Ini bahasa Jepang ya, mungkin semuanya tahu ya. Arigatou gozaimasu ya. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Nah, Ibu, saya pertama-tama ingin bertanya sedikit nih Ibu. Ya, silakan. Untuk sastra sendiri, Ibu, menurut Ibu itu apakah perlu menggunakan tata bahasa yang sesuai KBBI, atau mungkin untuk zaman sekarang kita bisa membuatnya lebih fleksibel agar lebih diterima oleh masyarakat, terutama kaum muda, seperti itu Ibu?
Ya, mengenai sastra ya. Kalau pakai KBBI itu yang wajib itu ketika menulis karya ilmiah, ketika menulis skripsi misalnya, atau laporan-laporan itu wajib ya harus pakai sastra bahasa yang baik dan benar. Tapi kalau untuk berkarya, kita tidak ada ikatan apapun, pakai bahasa sesuka kita aja, seingat kita aja, malah dibalik-balik juga kata-katanya mungkin apa namanya jadi predikat dulu, subjek, kemudian baru objek belakangan juga tidak masalah, tidak ada ikatan. Malah kalau diikat, diatur dengan cara berbahasa seperti menulis karya ilmiah, jadi tidak berkembang, imajinasi dari pengarang itu tidak berkembang dan tidak akan lahir bahasa baru ya, tidak akan ada budaya baru karena kita terikat, tidak bebas. Pengarang-pengarang seperti contohnya dari Shakespeare tadi itu dia seenaknya saja berbahasa, seenaknya sih berbicara, tapi indah, tapi diterima oleh masyarakat sehingga dijadikan ke dalam bahasa. Jadi bahasa baru itu tercipta karena pengarang berimajinasi untuk menciptakan bahasa-bahasa baru. Jadi bebas saja kalau ingin menulis karya sastra ya, bebas saja bahasanya. Anak-anak alay gitu ya, sekarang banyak ya bahasa-bahasa dan bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang itu digunakan dalam karya sastra malah menjadi lebih bermakna ya karya itu. Jadi tergambar bagaimana anak muda, bagaimana masyarakat muda penulis karya itu lingkungannya seperti apa, malah bisa tergambarkan. Jadi bisa terekam ya budaya apa yang sedang berkembang ketika si pengarang itu menuliskan karyanya. Yang mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lalu ada satu lagi nih pertanyaan dari saya. Kebetulan tadi Ibu membicarakan tentang Bapak Pramudia Anantatur. Kebetulan saya membaca salah satu karyanya yaitu Tetralogi Burung. Saya Ya, sekarang kebetulan baru sampai buku ketiga Ibu, tapi memang itu saya merasakan emosinya yang di masa sebelum kemerdekaan kan Ibu. Tadi ya. seperti yang telah dibahas, kalau sastra bisa menimbulkan budaya dan sebagainya. Ibu kalau untuk karya sastra yang mungkin seperti dalam yang seperti tadi prakemerdekaan di mana itu bisa menimbulkan emosi-emosi seperti nasionalisme, tapi terkadang emosi tersebut itu disalahartikan. Nah, Ibu itu bagaimana ya Ibu ya? Disalahartikan ya. Jadi berarti ada yang benar ya. Kalau ada yang salah berarti ada yang benar. Iya, Ibu. Ya, kalau benar dan salah itu kita harus membedakan ya. Kalau benar dan salah itu mungkin dalam ilmu eksakta ya. Kalau satu tambah satu kita sebut 5 misalnya. Kalau di guru matematika kita pasti dimarahi ya. Ini salah katanya. Ini tidak benar belajar matematikanya di mana. Tapi dalam ilmu humaniora satu tambah satu itu bisa 3. Bagaimana bisa 3? Nah, di situ kita harus bisa menjelaskan dari mana asalnya 3. Satu ayah, satu ibu, akhirnya 3, dia punya anak, bertiga dengan anaknya. Itu bisa ya diterima ya dalam sastra, selama kita mempunyai argumen yang masuk akal, yang logis. Jadi dalam memahami karya sastra juga demikian, kita tidak bisa hanya menyatakan satu, seperti ilmu eksakta. Kita boleh memaknai apa saja sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan ideologi kita. Jadi bagaimanapun orang resepsinya, bagaimana orang memaknai karya sastra itu bebas saja, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Atau mungkin sebagian orang menganggap itu salah, karena dia melihat dari perspektifnya dia. Dia hanya melihat dari sisinya dia, pakai kacamatanya dia. Sementara kacamata di dunia ini macam-macam kan warnanya. Ada yang merah, kuning, hijau. Ya kalau dia memakai kacamata hijau, ya hijau lah yang terlihat. Dan apakah itu salah? Ya tidak, karena dia memakai warna hijau. Dan apa yang terjadi sekarang, ya seperti itulah masyarakat. Fenomena masyarakat itu seperti itu, macam-macam. Dan itu biasa, itu lumrah dalam sastra, itu tidak dipermasalahkan. Tapi mungkin yang lebih dipermasalahkan dalam sastra itu adalah mutu ya, mutunya gimana, ini bagus apa tidak gitu. Lalu kalau dalam bermasyarakat kita kan juga menganut apa moral-moral dalam setiap masyarakat. Moral masyarakat setiap daerah itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus pandai juga menempatkan diri. Seperti di Indonesia, karena kita mayoritas umat beragama, baik Islam atau Kristen ya.
pada umumnya kalau bunuh diri itu dosa, dalam agama kita dilarang, kita apa namanya, menghilangkan nyawa sendiri dengan sengaja, langsung masuk api neraka ya, pas kita nanti meninggal nanti langsung masuk api neraka. Tapi buat orang Jepang, meninggal itu adalah hak azazi dia. Dalam moral bangsa Jepang, meninggal itu tidak satu hal yang salah. Ya boleh-boleh saja dia sebagai individu punya hak. Apakah saya ingin hidup atau saya ingin mati. Jadi dalam masyarakat Jepang itu biasa. Malah pada zaman dahulu ada istilahnya seppuku, itu yang bahasa halusnya seppuku. Kalau yang secara biasa kita dengan harakiri, mungkin pernah dengar kata harakiri ya. Hara itu perut, kiri itu memotong, jadi memotong perut. Ketika mereka melakukan satu kesalahan, bentuk pertanggungjawabannya adalah bunuh diri. Ketika mereka ingin memperlihatkan, mereka tidak mau menyerah begitu saja dengan apa yang terjadi, mereka ingin memperlihatkan kehormatannya, mereka bunuh diri, dan itu tidak dianggap salah oleh masyarakat Jepang, malah dianggap mereka berjiwa satria, mereka mengamalkan moral yang ada dalam masyarakat Jepang. Jadi seperti itu ya, dalam setiap masyarakat punya moral yang berbeda, tidak bisa kita memakai kacamata kita melihat orang lain. Jadi sekarang banyak terjadi ya hal-hal kita berseteru, kita jadi apa namanya bertengkar, malah berperang, karena kita tidak melihat, kita hanya melihat dari kacamata kita saja, kita hanya melihat dari perspektif kita saja, kita tidak melihat perspektif orang lain, dan kita merasa perspektif kita itu benar, apa yang kita lihat itu benar, dan tidak melihat kebenaran dari orang lain. Jadi mungkin untuk orang yang ini, untuk di sini yang apa namanya, yang peminat sastra ya, untuk orang-orang sastra saya anjurkan coba belajar untuk menerima perspektif orang lain. Jangan melihat segala sesuatu itu salah. Oh ini salah, yang benar ini, jangan seperti itu. Kalau mau melihat sesuatu ini salah atau benar, mungkin dari segi agama saja lah. Karena kebenaran itu hanya dari Tuhan ya. Kita lihat dari segi agama saja, tapi itu juga jangan, dalam agama kita juga tidak bisa kita apa namanya, ini orang itu salah, dia tidak sholat, padahal waktu sholat kok dia nggak sholat. Kita juga tidak bisa langsung mengingat, kita hanya mengingatkan saja, oh udah waktunya sholat, apakah dia sholat atau tidak, itu urusan pribadinya dia, kembali kepada dia. Kita tidak punya dosa lagi, tidak punya hutang lagi, ya seperti itu ya. Berarti kita sebagai peminat sastra harus saling menghargai pandangan orang lain ya. Ya betul sekali, memang harus seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Sekarang waktunya pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Kak Lulu Fakhrunisa. Dipersilakan. Ya. Ya, silahkan. Kak Lulu. Untuk Kak Lulu Fakhrunisa atau dengan nama Jimitri Daswati, diizinkan bertanya. Baik, mungkin Kak Lulu sedang mengalami gangguan. Saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Kak Syahril Paneo. Dipersilakan, Kak. Baik, bismillah. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Ibu, tadi sempat Ibu katakan bahwa karya sastra itu dapat memprediksi ataupun merekayasa masa depan. Nah, berangkat dari pernyataan Ibu ini, saya teringat kembali dengan sebuah artikel di internet yang mengatakan bahwa film Simpsons and Family itu telah memprediksi kejadian yang terjadi baru-baru ini di Amerika, tepatnya dimulai dari Minnesota, terkait dengan riot atau unjuk rasa terkait dengan kematian George Floyd. Nah, orang-orang kemudian berasumsi bahwa penulis dari film Simpsons and Family ini adalah orang yang kemudian dikatakan sebagai time traveler. Nah, terkait dengan ini Ibu, sastra yang dapat merekayasa dan memprediksi masa depan. Bagaimana kemudian sastra itu memprediksi dan merekayasa masa depan itu Ibu? Apakah kemudian mungkin para pelaku sastra di masa dulu itu adalah seorang time traveler? Mungkin ini pertanyaan yang sedikit konyol. Terima kasih, Bu.
Ya itu mungkin sekali ya, ada kemungkinan seperti itu. Dan itu bukan satu itu aja. Kejadian COVID ini juga, kejadiannya di Wuhan sudah ada diprediksi. Terus saya lupa ya siapa nama pengarangnya, tahun 80-an dikarang novelnya. Apa ya judul novelnya? Lupa. Ada kemarin diskusi ya. Itu ramai juga dibicarakan. Apakah si pengarang ini orang yang bisa membaca dunia lain ya, sehingga tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang fenomenal dengan kapal Titanic, ada yang tahu, ada yang pernah nonton filmnya yang Leonardo Caprio ya, Leonardo DiCaprio itu tenggelamnya kapal Titanic itu sebelumnya ternyata ada novel yang menuliskan tentang kejadian itu. Padahal sebenarnya kapalnya belum dibuat. Dan di dalam novel itu digambarkan nama-nama orang yang meninggal, nama-nama tokoh-tokohnya itu ada sebagai penumpang dalam kapal Titanic yang sebenarnya, gitu, benar-benar menjadi korban ketika kapal itu tenggelam. Ini ada yang mengatakan seperti itu, apakah ini time travel gitu ya, time traveler ya, orang yang traveling dari waktu ke waktu, dan sehingga dia tahu apa yang terjadi di masa akan datang, dia akan menulis. Dan banyak sekali ya karya sastra yang seperti itu. Kayak apa di Doraemon juga ada ya. Si Doraemon itu sebenarnya kan datang dari masa depan ya. Dia ingin memperbaiki kehidupannya Nobita sehingga dia datang ke masa kini. Itu banyak sekali ya. Tapi apakah itu benar atau tidak? Itu belum terbukti secara ilmiah ya. Kita kalau menerima kebenaran itu secara ilmiah itu masih prediksi-prediksi saja. Dan apa hal yang diprediksi sekarang itu jangan kita nafikan, itu tidak akan mungkin terjadi, jangan seperti itu juga ya, kita simpan saja lah sebagai informasi. Dan siapa tahu nanti ada teknologi yang bisa memungkinkan orang berwisata dari waktu ke waktu. Siapa tahu ternyata muncul ya teknologi itu. Kalau dulu seperti teknologi itu yang dihayalkan oleh Alexander Graham Bell. Siapa tuh Alexander Graham Bell? Yang menciptakan telepon ya. Dia diketawakan, kamu orang gila ya, mana mungkin bisa orang berbicara di waktu di ruang yang berbeda, yang berjarak. Tapi kita bisa berbicara gitu ya, kita bisa berhubungan. Dia dianggap gila, tapi ternyata dia bisa menciptakan telepon. Lalu ketika telepon sudah jadi, orang berpikir gila lagi. Kayaknya kabel ini mengganggu ya, kita ciptakan wireless deh untuk telepon-telepon gitu ya. Dan orang juga menganggap orang yang mencetuskan ide itu gila. Mana mungkin kita bisa komunikasi tanpa ada kabel gitu. Tapi ternyata bisa ya. Dan sekarang tanpa ini saya juga pakai wifi dan kita terhubung tanpa kabel, kita bisa bertatap maya sekarang. Jadi sesuatu yang tidak mungkin di masa lalu ternyata terbukti mungkin di masa kini. Ya, jadi untuk informasi itu mungkin kita menganggap sekarang tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya kita simpan saja. Siapa tahu nanti ada masanya terbukti ternyata bisa. Satu lagi ini ada yang teringat ya, ada dulu sekitar 20 tahun lalu Profesor Sastra Indonesia, dosen linguistik dari UI, dia akan bilang satu masa akan ada teknologi komputer, kita hanya akan ngomong buka file sekian, buka halaman sekian, ketik bla 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 gitu ya. Dan kita ketawa semua peserta seminar itu mendengar cerita ibu. Tapi ternyata sekarang kan bisa begitu ya. Kita hanya ngomong kepada laptop kita, dia akan membuka sendiri, akan mengetik sendiri apa yang kita ucapkan. Itu waktu 20 tahun yang lalu itu diketawakan, ini gila, ini orang mana mungkin, katanya. Tapi ternyata sesuatu yang tidak mungkin, mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Ya disimpan saja informasinya, atau kita turunkan juga ke anak cucu kita. Informasi itu kita sampaikan ke mereka, siapa tahu di zaman mereka menemukan, ternyata ada gitu ya. Ada atau tidak itu juga di luar kuasa kita, hanya seperti itu saja mungkin ya. Iya, bagaimana Kak Syahril Paneo, jawabannya apa, ada tanggapan? Sudah tidak ada Kak, alhamdulillah cukup jelas, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Syahril Paneo dan Ibu atas jawabannya. Lalu ini sepertinya Kak Lulu Fakhrunisa sudah bergabung dengan kita. Apakah Lulu sudah bergabung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa sensei. O genki desu ka? Genki desu.
Sensei, di sini ada yang mau Lulu tanyain. Oh ya, Ya, alhamdulillah kata Sensei sehat di sana. ya, Semoga Sensei benar. selalu sehat terus. Terima kasih Sensei untuk Amin. materi yang benar-benar Ya, apa ya, yang benar-benar bermanfaat untuk kami semua. Di sini Sensei ada yang mau Lulu tanya. eh Kalau menurut Sensei, bagaimana seseorang sastrawan bisa membuat suatu karya sastranya itu memiliki emosi jiwa yang benar-benar hidup, Sensei? Soalnya kan untuk buat emosi kita itu tersampaikan dengan tulisan yang baik dan benar itu kan lumayan susah ya, Sensei. Nah, kira-kira Sensei punya tipsnya nggak untuk kita, Sensei? Seperti itu. Terima kasih, Sensei. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk tips menulis karya sastra, kalau saya kebetulan saya bukan penulis karya sastra, pernah mencoba ya menulis puisi, tapi itu hanya untuk pribadi saja, tidak dipublikasikan seperti uh, penulis-penulis seperti sastrawan yang lainnya. Seperti ini ya Bapak Sapardi Djoko Damono-Putran, beliau adalah guru saya juga ya ketika saya sedang kuliah di UI ya. Beliau sebagai dosen juga, sebagai sastrawan juga ya. Tapi dari bergaul dengan kawan-kawan yang berprofesi sebagai sastrawan, kawan-kawan yang biasa menulis cerpen atau novel atau segala macamnya, itu bagaimana caranya mereka bisa menulis sehingga bisa masuk emosi ke dalamnya gitu. Dan juga pernah membaca bagaimana Murakami Haruki, kenal ya penulis Jepang, bisa menulis sehingga karyanya jadi populer dalam masyarakat, tidak di Jepang saja sampai mendunia. Biasanya penulis itu yang saya dengar ya, yang mereka itu pertama banyak membaca, itu penting ya. Apa saja dibaca. Mereka membaca berita-berita, membaca masyarakat sekitarnya, apa yang terjadi di sekitarnya, membaca novel-novel juga contoh-contohnya atau puisi-puisi dibaca. Jadi sehingga memahami apa itu karya sastra, apa isinya, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana cara penulisannya ya. Itu dari teknik menulisnya. Lalu bagaimana supaya ada masuk unsur emosi nyair ya. Dia biasanya masuk ke dalam, misalnya dia ingin meresapi jadi ingin bercerita bagaimana petani gitu ya. Dia pergi ke sawah, ikut bertani juga, menyelami itu masuk ke dalamnya. Merasakan bagaimana keseharian petani sehingga dia bisa menggambarkannya. Atau dia ingin tahu bagaimana sih pergaulan anak muda di lingkungan dia bergaul dengan anak muda itu. Jadi dia mendapat sampai dia merasakan bagaimana perasaan, emosi dari orang yang ingin jadikan tokoh-tokohnya. Jadi kita masuk ke dalamnya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ingin bercerita tentang ini, tentang mahasiswa. Misalnya kalau kita kan di sini rata-rata kalau yang sudah jadi mahasiswa atau anak SMA ya, kan pernah mengalami masa-masa SMA atau jadi mahasiswa begitu ya. Bagaimana kita sehari di tempat kuliah, bagaimana kita berhubungan dengan kawan-kawan di kelas, bagaimana berhubungan dengan dosen, bagaimana berhubungan dengan lingkungan kita di kampus, itu diresapi, tidak didatangi lagi, direnungkan, duduk di sana, bergaul dengan mereka, dilihat lingkungan seharian, atau kita perhatikan, kita amati orang-orang di sekitar kita tanya, kita wawancarai, sehingga kita jadi merasakannya, tapi kita merasakan gitu apa yang mereka rasakan, tidak hanya sekedar kita terima secara pikiran kita, tapi kita seolah-olah kita menjadi mereka gitu. Bagaimana kesulitan mereka, bagaimana apa namanya pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan gitu, seperti itu. Jadi dengan begitu kita bisa menuliskannya kembali. Atau mungkin yang untuk sementara sebelum kita bisa melangkah sejauh itu ya pengalaman pribadi aja dulu. Kalau orang Jepang itu ada yang namanya shisosetsu ya, shi itu watashi, sosetsu itu novel ya, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut jadi I novel, yang menceritakan mengenai si pengarang itu sendiri, apa yang terjadi dengan dirinya, dia tuliskan dan menjadi karya sastra ya, yang terkenal itu siapa Kawabata Yasunari, itu rata-rata ya angkatannya dia, itu menuliskan karya sastra itu memang dia mengalami sendiri, walaupun tidak persis 100% ya, ada hal-hal yang didramatisir, karena dia menuliskan apa yang dialami, akhirnya feel-nya, rasanya itu masuk gitu ya. Seperti Yuki Guni, orang bilang dia memang ini
dalam Anda sudah pernah membaca Yukiguni ya, Negeri Salju, apakah Anda sudah pernah membaca? Ya, dia memang mengalami apa yang dialami oleh tokoh Shimamura gitu. Dia bekerja di Tokyo, lalu dia pergi ke satu desa yang banyak saljunya dan dia berkenal dengan geisha, dia berpacaran dengan geisha itu. Bagaimana masuk emosi si pengarang itu karena memang dia mengalami sendiri. Jadi mungkin seperti itu kalau misalnya dalam waktu dekat ingin menulis sesuatu yang ada emosinya, coba pengalaman sendiri dulu. Tapi kalau kita tidak mau kehidupan pribadi kita dibuka, jangan kita ganti tokohnya dengan orang lain, kita ganti settingnya di tempat lain gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, untuk Kak Lulu bagaimana? Baik, terima kasih Sensei sudah pas. Terima kasih banyak ya Sensei. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu dan Kak Lulu. Lalu sebelum pertanyaan selanjutnya, ingin mengingatkan kepada para peserta untuk dapat mengetikkan izin bertanya di room Gmail jika ingin bertanya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Robi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi. Kebetulan juga alumni sastra Jepang UNAN. Ya Robi, apa kabar? Ada di mana sekarang nih? Saya menunggu kabarnya. Itu masih Kepo juga. sekarang masih di Jepang saya posisi. Masih di Jepang ya. Saya terakhir lihat fotonya di Jepang, tapi nggak ada update-nya lagi. Gimana kabarnya Robi? Alhamdulillah baik saya. Masih kayak gini-gini aja. Sedikit mau ngasih apa ya tentang fenomena media sosial dan kebudayaan di tengah-tengah pandemi kayak gini, gimana media sosial berperan sangat penting untuk merubah sebuah kebudayaan masyarakat, baik dari yang tadinya baik menjadi buruk, bahkan yang tadinya buruk menjadi baik. Tetapi yang anehnya justru di media sosial ini konten-konten yang menurut Robi tidak baik justru malah ter-up sangat intensif, Sensei. Maksudnya sangat jadi viral gitu. Apakah karena akhir-akhir ini budayanya itu adalah gimana yang konten-konten yang tidak baik lebih disukai masyarakat, atau karena kita kekurangan konten-konten yang baiknya gitu. Itu aja ada sedikit keresahan. Karena kalau dilihat-lihat media sosial makin kesini makin memberikan dampak negatif yang sangat besar. Seperti itu, Sensei. Terima kasih. Iya. Sebenarnya apa yang Robi resahkan itu ya, itu jadi keresahan orang tua kita di zaman ketika kita kecil ya. Keresahan juga orang-orang nenek-nenek kita ketika orang tua kita kecil. Jadi dalam setiap masyarakat itu pasti ada hal yang baik dan pasti ada hal yang buruk, pasti ada hal yang meresahkan dan ada hal yang yang menyenangkan gitu ya. Kalau zaman sekarang ini internet ini ya, gadget ini memudahkan orang mengakses hal-hal yang baik positif maupun negatif. Kalau positif ya kita senang ya, tapi yang kalau negatif ini bagaimana gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak terjadi sekarang aja. Kalau zamannya waktu Sensei dulu seumuran Robi, apa yang rame ya? Malah bukan dalam bentuk internet tapi dalam bentuk video misalnya, kan zaman itu ada video, ada yang tahu kaset video, atau kemudian dalam bentuk CD gitu ya, atau sebelum zamannya video, zaman CD itu dalam berbentuk buku, dalam bentuk tulisan cetak. Itu juga ada hal-hal yang negatif dan positif dimasukkan, atau mungkin dalam bentuk majalah. Ada yang lagi ramai kemarin itu ketika pelantikan Direktur TVRI yang baru, Playboy, mungkin muncul kata itu ya. Ada yang tahu itu majalah Playboy itu seperti apa. Itu juga banyak yang tidak untuk orang-orang seperti di Indonesia itu dianggap tidak bagus ya majalah itu ya. Ada majalah-majalah yang berkonten-konten demikian. Dan di Jepang sendiri juga sama kan ya Robi ya. Di Jepang itu ada 18++. Kalau Robi pergi ke toko buku ya, mungkin tukang kawan di Jepang, tempat orang menjual buku atau majalah, ada satu
corner di sudut tulisannya 18 plus. Jadi kalau belum 18 atau belum 20 tahun belum nggak boleh masuk situ. Dan orang Jepang tahu ya, yang masuk situ pasti orang dewasa. Kalau anak-anak nggak akan mendekati area itu. Dan di zaman apapun kita hidup, itu akan selalu seperti itu. Dan mungkin di zaman tahun 60-an, 70-an, ketika Sensei belum lahir ya, ada apa yang diresahkan oleh orang tua kita, ya mungkin kalau kita telusuri pasti ada, akan selalu seperti itu. Lalu sekarang kembali ke kita, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Sebenarnya kalau kita berada dalam satu tatanan masyarakat yang terstruktur dengan baik, gitu ya, itu sebenarnya tugas pemerintah ya. Pemerintah yang harus mendidik masyarakatnya, yang harus mengatur ini boleh, ini tidak, batasannya sampai di mana gitu. Pernah dulu waktu zaman Soeharto ya, viral lagu-lagu cengeng, dibilangnya lagu-lagu cengeng. Ada pernah mendengar nama Ratih Purwasih misalnya? Mungkin belum lahir, mungkin langsung saja orang tuanya. Itu lagunya lagu-lagu cengeng, dan banyak penyanyi-penyanyi lain lagunya manja-manja gitu ya. Dan pemerintah melarang, setelah ini tidak boleh ada lagi lagu ini, membuat generasi cengeng katanya. Jadi akhirnya lagu-lagu itu tidak diproduksi lagi ya, ganti kontennya. Dan itu salah satunya peran pemerintah ya. Selain karena pemerintah yang harus membentuk negara ini akan dibawa kemana gitu ya. Tapi karena sekarang pemerintah kita mungkin concernnya nggak ke sana, ada pun mungkin ke sana, tapi tidak dominan ya, tidak dominan. Jadi kita kembali ke kita saja akhirnya, ke komunitas kita yang membentuk komunitas sendiri, kita yang membuat lingkungan sendiri yang aman untuk kita dan keluarga kita dengan masyarakat sekeliling kita. Jadi kembali ke kita saja, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Ya kalau resah ya pasti resah ya. Ya disinilah kita bisa melihat sebenarnya ada apa yang terjadi dalam masyarakat, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Kenapa konten-konten yang jelek itu malah ini viral, malah si youtubernya dapat miliaran setiap bulan dengan konten yang nggak jelas gitu ya, tapi ternyata ditonton. Kenapa sekarang ternyata ditonton? Kenapa masyarakat menontonnya? Mungkin pertama nggak ada hiburan yang lain, atau hiburannya memang hanya itu yang bisa membuat mereka terhibur karena stres menghadapi dunia ini, menghadapi masalah-masalah hidup. Kayaknya dengan menonton hal yang kontennya ringan-ringan seperti ini lebih santai gitu ya, bisa berkurang stresnya. Sama kalau orang Jepang itu kalau stres bekerja, mereka minum-minum ya, setiap malam itu tempat minum-minum di Jepang itu ramai oleh salarimang, oleh orang yang bekerja. Mereka stres di kantor habis memarahi bosnya, penjualannya tidak sampai target misalnya, produksinya sampai target, hanya mereka stres, itu pelariannya ke sana. Jadi bisa jadi konten-konten itu dibutuhkan untuk pelarian. Atau apalagi ya, masih banyak ya kalau kita telusuri, ada manfaatnya buat orang-orang tertentu. Ya tapi akhirnya ya karena pemerintah kita tidak mengarahkan kita untuk membuat satu tatanan masyarakat yang seperti yang kita harapkan, ya kita kembali ke diri sendiri. Dan itu terjadi ya, semuanya segala-galanya kan kembali ke kapital ya, uangnya berapa gitu ya. Jadi kita tidak bisa bohong ya. Kalau zaman dulu, zaman nenek-nenek kita dulu, mereka malah mau berbagi, punya uang sedikit, ada yang nggak punya, ada yang punya beras sedikit, ada yang nggak punya, dengan tetangga sebelah, dengan saudara sebelah, berbagi saja. Kalau sekarang kita tidak bisa seperti itu, karena kita butuh untuk makan, kita udah kenyang, tapi kenapa kita tidak mau, masih tetap mencari, masih tetap bekerja dari pagi sampai malam, sampai gelap, karena kita membutuhkan hal yang lain. Kita butuh HP gitu misalnya, kita butuh televisi di rumah, kita ingin rumahnya pakai AC, itu membutuhkan biaya yang besar, sehingga kita mati-matian mengejar apa namanya, semua kebutuhan itu sebenarnya diciptakan oleh orang kapital, oleh kapitalis ya. Mereka sengaja memproduksi macam-macam gadget-gadget, macam-macam alat, macam-macam barang yang membuat kita jadi keingin untuk memilikinya. Jadi semuanya kembali ke uang ya. Kenapa ini terjadi ya? Ujung-ujungnya pasti duit ya, ujungnya pasti uang. Coba diperhatikan, coba ditelusuri. Kenapa itu terjadi gitu ya? Ya karena memang masyarakat sekarang memang ada kata ahlinya. Si Foucault, pernah dengar mungkin namanya Foucault ya. Semua yang terjadi dalam zaman itu ada zaman ketika zaman
orang semuanya melakukan sesuatu karena Tuhan, ikhlas gitu. Mau memberi sesuatu karena ingin beramal baik dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala dari Sang Pencipta. Itu ada zamannya ketika sebelum masuk ke dalam revolusi industri. Tapi ketika industri masuk ya, orang semuanya melihat secara kapital. Semua orang melihat secara uang. Jadi apa yang saya lakukan? Apa imbalannya buat saya? Apa materi yang saya dapatkan? Jadi masyarakat sampai sekarang masih seperti itu ya, masyarakat kita melakukan sesuatu bukan karena ikhlas dapat pahala, tapi karena saya ingin dapat upah, saya ingin dapat uang, saya ingin dapat sesuatu sehingga saya bisa membeli barang-barang yang dijual oleh para kapital tersebut. Ya mungkin kalau ingin lebih lanjut bisa baca-baca mengenai hal tersebut ya. Ini mungkin sekedar pengantar yang saya berharap dengan mendengarkan pengantar ini jadi tertarik untuk membaca buku yang terkait dengan masyarakat, dengan budaya yang terjadi di dunia saat ini. Ya mungkin sekian ya. Bagaimana Kak Robi, apa ada tanggapan? Cukup, terima kasih Sensei atas penjelasannya, sangat Ya. jelas. Terima kasih banyak. Udah cukup moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Kak Robi dan Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya ada dari Kak Muhammad Fikih Kholidi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, mau bertanya beberapa hal tentang bahasa dan budaya. Seperti kita tahu kan dulu kan ketika zaman kerajaan itu kan lebih terkenal bahasa Sanskerta ya Bu ya. Ya. Sementara sekarang yang sedang kita pakai ini adalah bahasa Indonesia. Nah, mungkin ada unsur budaya atau unsur apa mungkin Bu yang bisa merubah bahasa itu dari Sanskerta ke Indonesia gitu, karena kan mungkin saya juga kurang tahu sejarahnya bagaimana perubahan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia. Apakah di situ ada unsur budaya atau karena perubahan budaya sehingga bisa berubah dari Sanskerta ke Indonesia? Itu yang pertama Bu. Maaf, nambah lagi apa ya Bu ya, satu lagi. Ya boleh silakan. Terus satu lagi ini yang zaman kontemporer, karena kan sekarang zaman kita ini kebanyakan sudah zaman digital, serba digital ya Bu ya. Jadi semua karya sastra itu tidak hanya tertulis di web atau di media sosial, tapi juga berbentuk visualisasi. Nah, karena budaya orang Indonesia seperti yang tadi kata Ibu, orang Indonesia ini sukanya ngomong gitu Bu. Jadi sukanya ngomong, malas nulis, sehingga sekarang karena kemudahan internet, bikin video tentang ya istilahnya membuat karya sastra berupa saya juga kurang tahu ini masuk karya sastra atau enggak ya Bu ya. Jadi membuat video yang mana di dalamnya itu ada mungkin puisi atau mungkin cerita. Nah, apakah ini bisa dikategorikan karya sastra ya Bu ya? Padahal kan yang saya tahu yang namanya karya sastra itu harus tertulis gitu kan. Apakah dengan membuat visualisasi kemudian ya visualisasi tulisan seperti itu Bu? Visualisasi tulisan yang di-upload di media sosial, apakah itu masih dianggap karya sastra gitu, walaupun itu bukan hal yang tertulis tapi yang terucap seperti yang budaya kita lakukan gitu Bu ya. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang terakhir dulu ya sebelum saya lupa. Banyak ya orang misalnya membacakan puisi gitu. Sekarang juga ada tugas-tugas ya karena COVID ini mahasiswa atau siswa tidak bisa berkumpul bersama. Jadi bagaimana tugasnya untuk mata pelajaran bahasa dan sastra, disuruh membaca puisi lalu diupload di media sosial. Apakah itu disebut dengan karya sastra? Gitu ya. Mungkin kita kembali lagi ke definisi karya sastra. Karya sastra itu kalau dulu awal dari kata sastra itu sendiri kan sesuatu yang tertulis ya, satu alat yang digunakan untuk menulis. Jadi ya dalam bentuk teks ya, tertulis. Kalau zaman awalnya sekali, semua yang tertulis itu disebut sastra. Apakah itu surat tanah, apakah itu pelajaran, itu di Eropa zaman ketika agama Kristen diajarkan kepada anak-anak di sekolah-sekolah minggu itu ada pelajaran moral,
dan dituliskan oleh guru-gurunya, oleh pendeta, itu juga disebut sastra ya. Tapi kemudian sastra itu jadi mengerucut, itu dibedakan ya. Yang sastra itu dianggap yang mengandung unsur imajinasi. Kalau dalam buku pelajaran itu tidak ada imajinasinya ya, yang indah, yang ada estetikanya, dan ada yang kan juga tertulis ya untuk sastra. Tapi ternyata dalam genre karya sastra itu terbagi tiga ya secara garis besarnya. Ada puisi ya, tertulis juga, ada prosa juga, dan ada drama gitu ya. Kalau drama itu kan juga karya sastra ya disebut. Ada yang menyebutkan karena karya sastra ada teksnya, ada teks drama itu yang dianggap karya sastra. Tapi penampilan dramanya gimana? Apakah juga karya sastra? Kan tidak ada teks di dalamnya. Di dalam sastra ada yang mengkategorikan itu sebagai karya sastra. Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur karya sastra. Dalam drama itu kan ada tokohnya, ada unsur intrinsik ya, ada latarnya, ada temanya, ada alurnya, ada cerita yang dibangun, sehingga drama itu masuk ke dalam karya sastra. Itu juga dengan film juga seperti itu ya. Ada yang masih menganggap belum karya sastra, tapi sebenarnya film itu juga karya sastra, karya dari sutradara, karya dari penulis skenario, kan ada ceritanya di dalamnya, ada unsur imajinasi. Jadi sastra itu bedanya dengan non sastra itu, kalau non sastra itu tidak ada imajinasi, tidak ada emosi di dalamnya. Lalu bagaimana dengan orang berpuisi atau bercerita dan masuk ke dalam semacam YouTube misalnya, apakah itu karya sastra? Kita lihat apakah ada aspek-aspek karya sastra dalamnya, apakah ada unsur intrinsik di dalamnya. Kalau dia di sana bercerita seperti drama, itu mungkin bisa kita kategorikan karya sastra. Ada tokohnya, ada alurnya, ada imajinasinya, mungkin fiksi, bukan kisah nyata, walaupun ini berdasarkan kisah nyata. Tapi itu sebenarnya fiksi, tetap fiksi ya. Karena kisah nyatanya kan tidak persis sama, karena dia melihat dari satu sisi saja, satu perspektif saja. Sementara kejadian itu mungkin dari versi orang lain akan lain lagi gitu ya. Jadi kita kembalikan ke definisi sastra. Dia memiliki ciri-ciri sastra tidak? Kalau memiliki ciri-ciri sastra, berarti dia masuk ke dalam karya sastra. Tapi kalau hanya sekedar ada pembacaan puisi atau nyanyi yang dia ciptakan dan indah dan menarik gitu ya, itu mungkin bisa kita bilang hanya apresiasi saja atau penampilan seni saja, kesenian. Ya seperti itu ya untuk pertanyaan yang terakhir. Lalu ini bahasa Indonesia nih, kenapa sekali di bahasa Indonesia? Padahal zaman dulu ada bahasa Sanskerta. Bagaimana berubah dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia? Mungkin kita perlu belajar ingat sejarah lagi, apa yang terjadi dengan Indonesia. Kalau Sanskerta itu bahasa orang Jawa ya, di Pulau Jawa saja. Kalau di sini di Padang tidak mengenal bahasa Sanskerta, kita bisa mengenal bahasa Minang gitu ya. Jangankan di Sumatera, di di Jawa sendiri, di Sunda mereka pakai Hana Caraka ya, kalau Jawa Hono Coroko ya, lain bahasanya juga lain. Jadi dari sejarahnya karena sudah lama tidak dipakai lagi bahasanya tidak terpakai. Bahasanya jadi mati karena penuturnya sudah tidak ada. Di bahasa itu jadi mati ya. Jadi kalau ini saya sarankan ya, yang punya bahasa daerah cobalah digunakan lagi bahasa daerahnya, diajarkan anak-anaknya bahasa daerah. Karena kalau bahasa daerah itu tidak kita gunakan, bahasa daerah itu akan mati. Seperti bahasa Sanskerta itu mati karena penuturnya sudah tidak ada lagi. Siapa nih yang sekarang yang bisa bahasa Sanskerta? Rasanya tidak ada ya. Atau mungkin ada yang bisa, hanya orang tertentu, peneliti mungkin ya, peneliti filologi, peneliti naskah-naskah kuno. Tapi secara masyarakat, secara umum ada satu komunitas yang bisa berbahasa Sanskerta dan dalam keseharian mereka menggunakan bahasa itu tidak ada. Sama dengan bahasa Latin ya, bahasa Latin dipakai untuk penulisan kata-kata ilmiah, tapi penutur bahasa Latin itu tidak ada lagi. Dan dalam sejarah Indonesia, bahasa Indonesia itu kan kecetusnya kan mungkin dikukuhkan tahun 28 ketika Sumpah Pemuda, tapi resminya di bahasa Indonesia ketika negara Indonesia itu terbentuk ya tahun 45. Dan kenapa jadi bahasa Indonesia? Karena kita ya dalam sejarah sebutkan ya, dari Sabang sampai Merauke mempunyai bahasa yang berbeda-beda, dan bahasa apa yang bisa mewakili kita semua, yang bisa menjadi bahasa persatuan kita gitu ya, bahasa lingua franca, pernah dengar lingua franca, bahasa pergaulan.
Jadi bahasa Melayu itu, jadi bahasa pergaulan di mana-mana, bahasa pasar gitu ya. Jadi semua orang mengerti bahasa Melayu. Orang baik orang Jawa, orang Sunda atau orang Kalimantan, Sulawesi itu mereka paham bahasa Melayu. Padahal mereka sebenarnya punya bahasa sendiri. Akhirnya ya bahasa Melayu inilah kita jadikan bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi akhirnya bahasa Sanskerta itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak dikenal lagi gitu, sudah tidak. Sekarang apa ya bahasa Sanskerta yang kita kenal paling sastra ya, kata sastra itu, atau mungkin orang-orang dari daerah Jawa Tengah gitu ya, daerah Yogyakarta mungkin masih ada yang memakainya ya, tapi dalam komunitas tertentu ya, tidak sampai ke luar ya, hanya di lingkungan mereka saja. Ini mungkin seperti itu ya dari sejarahnya. Dan ini kenapa bahasa itu hilang? Kalau khawatir bahasa itu hilang, bahasa kita hilang, ya gunakan. Jangan pakai bahasa orang lain. Kalau kita pakai bahasa orang lain, akhirnya bahasa kita mati. Dan sementara ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah yang ada di seluruh Nusantara ini sudah banyak yang hilang ya, sudah banyak yang mati karena sudah tidak digunakan. Ya mungkin seperti itu ya. Bagaimana Kak Vicky? Apa ada tanggapan? Kalau untuk bahasa Indonesia juga kan Ya. ada perubahan-perubahan gitu ya Bu ya. Seperti dulu kan ada ejaan lama, kemudian ejaan baku, yang sekarang malah muncul bahasa-bahasa yang istilahnya yang tidak tahu asal-usulnya dari mana, seperti suka itu jadi doyan. Nah, Ya. itu kan apakah di situ ada unsur budaya juga Bu? Sehingga mungkin orang-orang dulu mungkin karena orang-orang dulu mungkin ya suka yang ribet-ribet gitu, sedangkan orang-orang zaman sekarang orang-orang yang istilahnya nggak mau ribet gitu. Mungkin seperti itu atau gimana Bu? Ya, seperti itu. Kalau untuk bahasa percakapan sehari-hari ya seperti itu ya. Bagaimana dalam lingkungan masyarakat itu mereka membahasakannya. Karena bahasa itu sifatnya arbiter. Pernah dengar? Mana suka si pengguna bahasa menciptakan bahasa. Misalnya ini apa namanya? Ini nih yang saya pakai ini kacamata. Kenapa namanya kacamata? Gitu. Apa asal usulnya nggak jelas gitu. Mungkin karena ada kaca dan di mata gitu ya. Lalu untuk mata sendiri, kenapa namanya mata gitu? Ada apa? Kenapa sampai diberi nama demikian? Itu kan bebas ya. Sebenarnya untuk bahasa bebas. Dan kita juga bebas menggunakan bahasa. Seperti tadi tiba-tiba aja muncul kata tatap maya gitu ya. Ini ada yang ketawa teman saya mendengar kata tatap maya. Biasanya kita tatap muka gitu ya. Ya dari mana asalnya? Ya mungkin bisa dijelaskan ya. Kalau bertatapan dan ini secara virtual, makanya dalam bahasa Indonesia maya virtual itu maya, tetap maya. Ya hanya sampai di situ aja, tapi tidak bisa dijelaskan lebih lanjut karena bahasa itu seperti itu ya, suka-suka si penggunanya. Dan untuk bahasa Indonesia sendiri sampai menjadi apakah dulu awalnya ketika bahasa Indonesia diresmikan apakah sama dengan bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang? Ya, tidak ya. Ada yang pernah mencoba membaca Siti Nurbaya tidak ya? Atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu bacanya berat dibandingkan kalau membaca Dilan, misalnya dia pernah baca Dilan, atau membaca novel-novel yang sekarang ya, misalnya Terelie gitu, atau siapa yang menulis Laskar Pelangi misalnya, bahasanya tidak seberat bahasa ketika kita membaca karya Sutantak dari Sabana Layar Terkembang misalnya ya. Dan kenapa bahasa itu jadi berubah? Dulunya disebut bahasa Melayu tinggi ya, bahasa Melayu yang dituliskan. Ini mungkin ke Pramudia Anantatur ya, dia orang Jawa. Dia pernah bilang, kenapa saya harus menulis dalam bahasa Indonesia Melayu tinggi? Saya orang Jawa, saya tidak dapat feeling, tidak dapat rasa ketika menulis dalam bahasa Melayu, katanya seperti itu. Dan dia tetap menulis menggunakan bahasa Melayu, tapi untuk yang dia mengerti, yang tidak mengerti dia gunakan bahasa Jawa. Lalu dia gunakan bahasa Inggris. Jadi ada karya-karya awal Pramudia itu berbahasa campur-campur. Dan orang meniru ya, meniru. Tapi semakin lama bahasa itu terus berkembang. Ada yang merasa kenapa kita harus memakai bahasa asing gitu ya. Ada istilah-istilah yang lebih Indonesia, karena di sana juga ada. Kita harus membudayakan budaya, kita harus mengembangkan, kita harus menjaga budaya kita sendiri. Kita pakai bahasa Indonesia, jangan memakai budaya asing. Kita sudah tidak dijajah lagi oleh orang asing. Kalau kita masih menggunakan bahasa asing, berarti kita masih dijajah dong oleh mereka secara pemikiran. Ada nanti dalam sastra itu kajiannya postkolonial ya, kita mendengar bagaimana
jejak-jejak kolonialisme itu masih terlihat di dalam budaya kita, di dalam masyarakat kita, dalam karya sastra apalagi terbaca hal-hal yang berbau kolonial. Padahal kita sebenarnya punya apa namanya istilah-istilah budaya-budaya daerah lokal, tapi kita merasa jadi hebat, kita merasa lebih berpendidikan, lebih tahu, lebih pintar dari orang lain ketika kita menggunakan istilah asing. Kita tidak percaya diri dengan istilah kita sendiri, tidak percaya diri dengan budaya kita sendiri. Jadi akhirnya dengan pemikiran demikian, ya kita ciptakan bahasa yang kita sendiri dari asal daerah kita sendiri. Jadi sekarang banyak kata-kata baru yang diluncurkan di KBBI itu diambil dari bahasa daerah. Diambil dari bahasa daerah, apakah dari bahasa Melayu atau dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa saja yang kira-kira mampu mengakomodasi makna dari satu fenomena yang dilihat dalam masyarakat itu digunakan. Ini sebagai contoh ya pengalaman pribadi. Dulu ketika masih SMA ya, kebetulan SMA-nya di Bukit Tinggi, itu ada istilah ketika belajar kimia, kita memasukkan zat ini ke dalam wadah ini, Kita kata wadah ya. Oh ini wadah, oh ya ini namanya wadah. Padahal di dalam bahasa Minang kita tidak mengenal itu wadah, gitu ya. Ini ada bahasa lain. Dan ketika saya pergi ke Bandung, ternyata orang-orang Bandung masyarakat itu, ibu-ibu itu bilangnya, panci-panci tempat menaruh sesuatu itu wadah. Oh ini berarti wadah ini diambil dari bahasa Sunda. Jadi kita merasa lebih akrab. Wadah ini bahasa kita sendiri, bukan bahasa asing. Ya. Ada perasaan memiliki jadinya kalau pengalaman pribadi ya, saya masa memiliki, oh ini kita Indonesia, ya, kita tidak asing. Mungkin banyak lagi coba ada bahasa-bahasa yang ternyata ini bahasa daerah tertentu atau ini malah bahasa daerah kita. Diambil menjadi bahasa Indonesia dan kita gunakan secara bersama ya dengan orang Indonesia dari berbagai suku dan agama, dari berbagai kalangan ya, kita menggunakan bahasa daerah kita, jadi merasa memiliki. Itu mungkin yang ingin direkatkan ke dalam pikiran hati manusia Indonesia ya oleh pencetus bahasa-bahasa baru dalam bahasa Indonesia yang mungkin kita bilang kok berbeda ya, kok aneh ya seperti itu. Tapi di sini kalau saya setuju ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa itu, kita jangan sedikit-sedikit meniru Barat, jangan sedikit meniru luar. Luar itu bagus, lebih bagus, tidak seperti itu. Banyak hal-hal yang sebenarnya bagus dari daerah kita sendiri. Kita sudah punya identitas ya dari berbagai suku bangsa. Kita punya akarnya, nenek moyang kita. Jadi saya orang Minang, ada budaya Minang, ada adat istiadatnya dalam hukum perkawinan, misalnya dalam hukum kerabat, dalam buku waris segala macam ada dalam budaya kita. Tapi kalau orang Amerika gitu, misalnya orang Barat, itu mereka malah membuang budaya mereka dan membuangnya udah ratusan tahun yang lalu. Sekarang mereka mencari-cari akar mereka di mana. Orang Amerika itu misalnya mereka bingung, mereka asalnya di mana sih, budaya asal mereka apa sih gitu. Hanya mereka melakukan hal yang aneh-aneh ya, pergi ke tempat ke daerah-daerah terpencil yang budayanya dianggap primitif, ingin meniru gitu. Karena mereka tidak punya akar budaya sama sekali. Malah pergi sekarang mungkin yang tersisa budaya Eropa yang benar-benar ada di zaman dulu mungkin di Norwegia ya, Norwegia katanya masih tersisa budaya orang Barat yang sebenarnya kalau sekarang ini mereka menciptakan budaya baru. Jadi budaya sekarang yang ada di Amerika dan Eropa itu adalah budaya baru yang mereka ciptakan. Budaya lama mereka buang. Dan mereka melihat kita yang masih memakai budaya lama itu ya dalam kajian postkolonialisme dianggap kita orang barbar ya, tidak berbudaya menurut mereka gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut ya saya sarankan yang baca-baca buku yang terkait dengan sejarah. Ini kayaknya yang bertanya ini suka membaca sejarah ya, ingin mengetahui sejarah ya, mungkin baca-baca buku sejarah lalu kita kaitkan dengan kebudayaan, sejarah kebudayaan. Jadi kita akan menemukan kalau kita banyak ada referensi sejarah itu akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran ini, kenapa ya begitu, kenapa ya begini. Dan saya senang ya ketika ada yang bertanya, anak muda seperti ini ya bertanya kenapa begitu, kenapa begini. Ini salah satu ciri orang-orang yang belajar sastra. Dengan belajar sastra itu logika kita, sifat kritis kita itu akan terbangun ya, kita akan mempertanyakan. Awalnya kita hanya mempertanyakan, kita baca novel, kenapa ya tokoh ini begitu, kenapa tokoh ini begini,
Kenapa dia tidak begini saja? Kenapa tidak begitu saja? Awalnya dari situ ya, membangun sifat kritis kita, dari kita menganalisis tokoh-tokoh. Dan kemudian kita juga menjadi terbiasa melihat tokoh dalam cerita, kita ingin tahu juga tokoh dalam kenyataan kita kok begitu. Dalam lingkungan kita kenapa begini, dalam dunia kenapa begitu. Akhirnya terbangun ya sifat kritis. Dan kita akan mencari jawabannya. Ya mungkin seperti itu ya. Iya, baik Kak Vicky. Apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah cukup, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Dina Probosari. Izin bertanya, saya ingin bertanya tentang sastra karya Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bagaimana Buya Hamka bisa membangun kata-kata yang membangkitkan emosional? Pemilihan diksi katanya sangat kena di hati, dan saya ingin tahu apakah menjadi penulis sangat perlu menggunakan diksi kata yang indah atau biasa saja, Bu? Silahkan dijawab. Ya, untuk Buya Hamka ya, beliau pengarang besar ya. Tapi sayang di kita kurang apresiasinya buat Buya Hamka, kurang. Malah orang Malaysia yang hargai, malah ada museum Buya Hamka di Malaysia ya. Banyak buku Buya Hamka diterbitkan oleh penerbit Malaysia. Ya, kita nggak tahu nih kita gimana, kenapa tidak menghargai sastrawan sendiri. Dan bagaimana Buya Hamka itu bisa melahirkan karya-karya yang bagus, yang fenomenal, yang meresap hati gitu ya. Malah katanya ada yang sampai, ada teman saya bercerita, dia membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, pertama baca dia menangis ketika di SMA. Padahal dia itu sudah bapak-bapak ya, udah mungkin 50-an ke atas umurnya sekarang. Dia baca yang kedua masih menangis, sampai 9 kali baca tetap menangis gitu ya, karena begitu kuatnya diksi pilihan kata yang menggugah emosi yang ditulis oleh Buya Hamka. Dan itu kalau saya pikir itu adalah kelebihan beliau ya, sebagai seorang penulis, mempunyai kemampuan untuk menuliskan kata-kata bahasa dan menyampaikan emosi dengan baik sehingga bisa menggugah hati pembacanya. Kenapa itu bisa dilakukan oleh Buya Hamka? Mungkin sebenarnya kita kalau ingin tahu ya, kita bisa langsung bertanya ya kepada Buya Hamka. Sayang beliau sudah tidak ada ya. Jadi saya hanya mendengar-dengar cerita. Ya Buya Hamka itu hidup di, dia lahir di Maninjau ya. Maninjau itu daerah yang daerah di Sumatera Barat. Mungkin pernah dengar Danau Maninjau. Jadi di depan rumahnya itu langsung Danau Maninjau dan indah sekali. Nanti siapa yang berkesempatan datang ke Sumatera Barat, coba sempatkan diri juga main ke Maninjau. Itu pemandangannya indah sekali ya. Atau cari-carilah sebentar lagi di Google atau di YouTube ya gambar apa namanya Maninjau, itu indah sekali. Seperti saya tampilkan gambar sawah tadi, itu sawah aja sudah membangkitkan apa namanya imajinasi kita ya, ingin bercerita, ingin mengungkapkan bagaimana rasanya kita ada di sawah. Apalagi itu Buya Hamka yang setiap hari bangun tidur dia menyaksikan bagaimana keindahannya danau. Bagaimana danau itu setiap hari berubah tergantung cuaca. Kalau lagi musim hujan, bagaimana suasana danau itu? Bagaimana masyarakatnya? Kalau lagi panas, bagaimana? Kalau lagi sejuk, bagaimana? Itu emosi Buya Hamka itu sendiri dia sudah membangun ya, emosinya sudah terbangun. Dan beliau juga belajar agama, dari latar belakangnya ya, belajar agama, membaca-baca syair-syair berbahasa Arab. Ya bisa, beliau kan juga pandai ya berbahasa Arab. Kan kita tahu orang Arab itu sangat pandai bersyair ya. Dan Buya Hamka juga membaca syair-syair itu, dan itu berpengaruh kepada penulisan, gaya penulisan. Jadi bagaimana gaya penulisan kita dalam berkarya sastra itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh penulis siapa yang sering kita baca. Jadi misalnya ada yang suka, ada yang sering membaca karya-karyanya Pramudia Anantatur mungkin ya. Jadi ketika dia ingin menulis secara tidak langsung, dia akan meniru gayanya Pramudia. Dan itu dalam karya sastra, siapa nama apa namanya? Nama ahlinya namanya Gramsci. Ada yang pernah mendengar nama Gramsci ya? Gramsci itu mengatakan kita kalau sudah membaca satu karya orang, ideologi orang itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita kadang tidak sadar apa yang kita baca itu, itulah yang kita tampilkan. Kita menerima saja apa yang dikatakan oleh ide yang disampaikan oleh pengarang yang kita baca. Dan kita disebut istilahnya dengan terhegemoni. Mungkin ada pernah dengar hegemoni ya, kita terhegemoni oleh ide-ide yang disampaikan oleh pengarang. Dan kita tidak merasakan seperti itu, dan kita merasa itu suatu hal yang wajar. Karena kita terhegemoni dan kita suka dengan karyanya, kita
Kitanya juga menuliskan, meniru, sehingga kita jadi epigon. Jadi namanya epigon ya. Jadi orang yang meniru seorang penulis besar, meniru gaya penulisannya, ide-idenya segala macam itu disebut dengan epigon itu menurut Terry Gramsci. Dan itu terjadi di mana saja, tidak di Indonesia saja, di luar negeri juga sama seperti itu. Jadi bagaimana Buya Hamka bisa melahirkan karya yang besar seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, selain beliau banyak membaca seperti itu ya, banyak membaca karya-karya yang bermutu, karya-karya yang bagus, juga menikmati gitu bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana dengan alamnya, dia meresapi sehingga emosi itu sampai ke dalam energinya sampai ke dalam tulisannya gitu. Sampai sekarang walaupun sudah generasi keberapa yang membacanya, yang tidak pernah bertemu dengan Buya Hamka sekalipun bisa merasakan emosinya masih sama gitu ya. Dan ini untuk sekedar ini ya, mengenai Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini kan panitia ini banyak dari Makassar juga ya. Sebenarnya saya ingin mengkritik sedikit ya mengenai Buya Hamka itu, mungkin gambaran untuk orang Minangkabaunya tersampaikan, tapi untuk yang Zainuddinnya sepertinya tidak ya. Buya Hamka sepertinya ketika menulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sudah pernah ke Makassar belum ya? Kasihan sekali Zainuddin itu. Ketika pengalaman saya 3 tahun yang lalu ya ke Makassar, main-main di situ, berkeliling tempat wisata. Saya tidak berinteraksi dengan masyarakat, hanya dengan kawan saja. Bangunan-bangunan di Makassar itu mirip ya dengan di Padang ya. Bangunannya mirip. Jadi suasananya kalau kita tidak berinteraksi dengan masyarakat, suasananya sama dengan di Padang. Pakai atapnya dari seng, model bangunan rumahnya sama. Dan saya merasakan ada semacam emosi gitu, aura kayaknya ini tempat saya juga, gitu, tidak asing lagi gitu ya. Ketika kita masuk ke dalamnya memang ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak terlalu mencolok seperti rumah adatnya di Makassar itu yang mirip-mirip dengan di Sumatera Barat. Hiasan-hiasannya ketika saya main ke rumah adatnya apa ya namanya, saya lupa, istana apa waktu itu diajak sama kawannya, lupa namanya, itu juga mirip ya dengan yang ada di Sumatera Barat. Jadi ada semacam apa namanya, keterikatan ya antara orang Padang dan Sumatera Barat. Jadi seperti itu juga yang dirasakan oleh Zainuddin. Saya merasakan itu sekali karena ketika SMA saya tamat SMA saya pergi ke Pulau Jawa, itu beda sekali rumah-rumah, atap-atap rumah orang di Bandung, orang-orang di Jawa Barat itu berbeda sekali. Jadi saya merasakan ya saya berada di daerah dengan budaya yang berbeda dengan Sumatera Barat. Tapi ketika berada di Makassar tidak demikian. Jadi mungkin Zainuddin itu sebenarnya merasa datang ke Sumatera Barat itu tidak asing lagi harusnya, dan ayahnya juga menikah dengan orang Makassar, dengan perempuan Makassar itu mungkin karena merasa ada kemiripan, tapi sayangnya tidak tergambar ya mengenai budaya Makassar. Mungkin ya karena Buya Hamka tidak ke sana, ya tergambar jadinya bagaimana ada budaya yang tidak bagus. Yang sebenarnya dikritik juga oleh Buya Hamka, budaya orang Minang yang tidak bagus, tapi jadinya sepihak ya, sepihak. Jadi kalau kita ingin menyampaikan dua hal yang dengan sisi yang berlawanan, ya sebaiknya kita ingin bicarakan satu, kita datangi daerah itu. Saya ingin bercerita, kita orang Sumatera Barat, dan kita ingin juga bercerita mengenai orang Makassar. Sebenarnya kita datangi juga daerah situ, jadi kita tahu bagaimana sebenarnya masyarakat di sana. Dan mengenai ini pemahaman bahasa, ini pengalaman saya juga ya. Saya membaca novel-novel Jepang, membayangkan Jepang sesuai dengan versi saya sebelum pergi ke Jepang. Misalnya membaca karya di Jepang itu ada gunung, ada villa misalnya, ada jalan-jalan, diceritakan dalam novel itu. Ya kita karena belum pernah ke Jepang, yang dibayangkan ya gunung-gunung yang ada di Indonesia, villa-villa yang ada di Indonesia. Ketika membacanya seperti itu. Jadi tidak nyambung, tapi ketika saya pergi ke Jepang dan lihat sendiri bagaimana bentuk villa di Jepang, bagaimana gunungnya, bagaimana jalannya. Jadi kita mendapatkan pemahaman baru mengenai karya tersebut. Oh ternyata beda ya dengan yang saya bayangkan. Kita masyarakat Jepang yang tergambar dalam karya sastra itu tidak seperti masyarakat yang saya bayangkan, karena berbeda ternyata. Jadi seperti itu. Jadi ya kita perlu untuk mendatangi juga daerah. Jadi karena Buya Hamka memang memahami daerah-daerah yang dia ceritakan, akhirnya ya meresap ke dalam dirinya dan dia disampaikan dengan baik dalam karyanya. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih buat jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dina Probusari.
Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Engki Putra Permana, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih atas moderator kesempatannya. Sensei, Assalamualaikum, Sashiburi des. Waalaikumsalam. Enki Gimana sekarang sensei. Enki? Alhamdulillah juga di Jepang sama Robi. Tadi sama dengan Robi ya? Tadi lulus Iya. sama Robi datanya, jadi pengen nanya juga. Serasa iya, kuliah begitu. lagi. Iya. Mau nanya nih Sensei. Iya, Kan silakan. karya sastra itu kan seharusnya bisa jadi cerminan zaman sekarang ya Sensei. Itu bisa menjadi representasi keadaan dan mewakili masyarakat pada saat sastra itu dibuat. Nah, Ya. tapi di zaman sekarang itu kok rasanya udah berbeda Sensei. Jadi kayak kalau zaman dulu itu kan sastra jadi acuan. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu sastra itu seperti kayak pelarian gitu Sensei. Jadi kayak isinya tuh kayak ketidakmampuan atau rasa cemas sama kenyataan yang sekarang sih. Jadi banyak yang menurut Enggi itu sastra itu kayak pelarian yang isinya jadi tidak real, kayak mistik, terus ada magic realism. Nah, menurut Sensei gimana sih Sensei cara memahami ini? Apa sekarang itu sastra itu udah nggak hidup lagi atau memang udah saatnya sastra itu udah berubah gitu Sensei fungsinya gitu Sensei? Mungkin Ya, itu benar. Sensei. Soalnya Ya. kan generasi zaman now itu kan mungkin sama sastra itu udah beda Sensei pemahamannya. Mungkin sekian Sensei Ya. tanyanya. Ya, memang demikian ya. Sastra itu selalu berubah ya, sesuai dengan zamannya. Dan sastra itu memang menggambarkan masyarakat di zaman si penulis itu ada ya, di zaman masyarakat penulis itu hidup. Dan bisa jadi juga dia menggambarkan karya sastra ya zaman yang tidak ada imajinasi dia ya, tidak terjadi sebenarnya, tapi dia bayangkan seolah-olah ada. Dan kalau zaman dulu itu memang seperti itu. Itu kecenderungan sastra dunia ya, sampai kita sampai sesudah perang lah mungkin ya. Ada dalam sastra Jepang itu istilahnya kanzen choaku. Jadi karya sastra itu adalah, yang dianggap karya sastra yang baik itu adalah yang menciptakan tentang moral-moral. Yang baik akan mendapatkan hasil yang baik, yang berbuat jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Jadi kita juga banyak seperti itu ya. Itu kita temukan dalam legenda-legenda, dongeng-dongeng, atau cerita-cerita tentang satu wilayah ya, seperti itu. Dan karya sastra itu awalnya memang demikian, menjadi panutan. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan orang akan sastra itu jadi bertambah. Jadi fungsi sastra tidak hanya sekedar menghibur, mereka juga ingin mengekspresikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, ingin berbagi juga, ingin berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Dan sekarang, kalau zaman sekarang itu karya sastranya banyaknya isinya galau-galau, isinya nggak jelas, atau tidak seperti sastra yang lama gitu ya. Nah, ada yang menganggap tidak bermutu, dan itu bisa kita lihat seperti itulah cerminan masyarakat sekarang. Seperti itu masyarakat sekarang. Dan mereka menjadikan karya sastra itu, dan ini jangan lupa ya, salah satu fungsi karya sastra itu adalah buat healing ya, buat penyembuhan. Jadi misalnya di sini kita ada yang merasa tidak puas ya dengan kehidupan ini, tidak puas dengan lingkungan, dengan diri sendiri atau dengan keluarga, kita jangan tahan sendiri. Kalau tahan sendiri kita bisa stres, lama-lama mungkin jadi gila gitu ya. Dan bagaimana mengobati diri kita yang tidak puas dengan kehidupan ini? Ya kita menulis. Dengan menulis, apakah menulis puisi, apakah menulis novel, itu emosi kita akan tersalurkan di sana. Dan dengan demikian kita akan lebih sehat, jiwa kita akan lebih sehat. Kita akan bisa lepas dari permasalahan dan apa yang berkecamuk dalam hati dan pikiran kita. Dan memang itulah gambaran ya, anak muda sekarang, gambaran bukan anak muda ya, gambaran masyarakat sekarang, masyarakat yang galau, yang bingung kan kemana kita, yang tidak punya pegangan, yang sebenarnya pegangannya ada, tapi karena dianggap pegangan itu sudah ketinggalan zaman, sudah kuno, misalnya ajaran agama atau moral-moral dalam adat-adat, jadi ditinggalkan. Dan ketika ditinggalkan, mereka sudah jauh melangkah, kemudian baru sadar, oh ternyata saya tak butuh pegangan, tapi pegangan yang kuno tidak mau, yang lama tidak mau, saya cari yang baru, yang keren apa ya? Ada yang menciptakan sendiri.
ide-ide sendiri, atau malah ada yang meniru. Kayak sekarang yang keren adalah Barat, saya meniru Barat. Yang keren adalah Jepang, saya meniru Jepang. Ya seperti itu ya, dan gambaran masyarakatnya. Lalu kita gimana? Ya kita terserah, kita mau seperti apa, apakah kita mau seperti mereka, ya tidak masalah, atau kita tidak ingin seperti mereka, ya kita ciptakan sasaran sendiri yang lebih serius, yang lebih bagus, ya juga tidak masalah. Karena itu hak masing-masing orang ya, apakah mereka mau pakai sastra serius, atau sastra populer, atau sastra yang dianggap sastra ya, yang bukan, ini bukan sastra nih, ya, yang nggak seperti itu. Ya, itu tidak masalah sebenarnya ya, dan memang seperti itulah zaman, itulah gambar zaman, itu akan direkam, dan mungkin setelah 50 tahun atau 100 tahun setelah ini, itu akan jadi catatan sejarah. Begini, jadi orang bisa, karya sastra itu bisa merekam ya sejarah. Walaupun tidak seperti akurat seperti sejarah, tapi gambaran peristiwa apa yang terjadi di satu masa, itu bisa kita ambil dari karya sastra. Gambaran masyarakat seperti apa, bisa kita ambil dari karya sastra. Lalu kalau untuk orang sejarah itu, mereka akan mencari situs-situsnya. Ada nggak situs yang bisa membenarkan apa yang diciptakan dalam karya sastra? Itu bisa ya, seperti itu. Seperti contoh ya, ada satu karya sastra orang Jepang, Abe Tomoji namanya, dia wartawan perang dari ketika zaman perang tahun 45, itu dia pergi ke Surabaya. Dia menggambarkan bagaimana keadaan di Surabaya dan terjangkit ini wabah TBC. Jadi ada tentara-tentara yang juga terkena TBC. Kan zaman itu belum ditemukan obat penyakit TBC. Jadi obatnya hanya istirahat dan minum susu murni yang langsung diambil dari sapinya gitu, langsung perah dari sapinya, langsung diminum setiap pagi, diisolasi di satu tempat di daerah Malang. Itu digambarkan oleh Abi Temuji dalam novelnya. Jadi bagaimana si tokoh menjalani isolasi dan dia bertemu dengan orang Belanda, dengan perempuan Belanda, keluarga Belanda, dan dia berinteraksi dengan mereka. Lalu ada seorang peneliti dari Universitas Erlangga ya, Regio Vinza namanya, dia meneliti tentang Abi Temuji, dan dia melihat pergi ke Malang, kita dari Surabaya ke Malang kan tidak jauh ya, kebetulan saya belum pernah ke sana, tidak jauh, dan dia cari apa yang tertulis di dalam karya sastra itu, apa yang digambarkan oleh orang Jepang mengenai Surabaya, apa mengenai Malang, itu ternyata bertemu ya, ada ya tempat sapi, peternakan sapi, yang di sebelahnya ada villa, tempat peristirahatan, itu ternyata ada. Jadi Abi Tomoji memang menggambarkan latar itu, latar yang nyata ya, yang benar ada. Jadi kita jadi tahu bagaimana masyarakat di Malang itu ketika zaman perang ya, zaman perang tahun 40-an itu. Ya seperti itu. Jadi ya memang dibiarkan saja lah seperti itu. Sekarang tergantung kita, pilihan kita memilih yang mana. Gitu. Kita mau ke mana? Kita ingin yang seperti apa? Ya kita yang pikirkan. Dan kalau kita benar-benar berpikir menggunakan akal yang sehat ya, kita pasti memilih yang baik. Kita pasti cenderungnya kepada yang baik. Nah, kalau sekarang itu apakah anak-anak muda itu berpikir, itu yang disangsikan ya. Apakah berpikir untuk masa depan, berpikir ke arah yang baik. Ini kalau di sini yang mengikuti kegiatan ini sepertinya semuanya pembaca sastra pasti berpikir yang baik ya. Tidak ingin berpikir nanti saya jadi penjahat, saya mau jadi garong nanti apa gitu kan, tidak seperti itu. Pasti ingin mencita-citakan, pasti suka berimajinasi, menciptakan sesuatu yang luar biasa ya. Ingin menjadi presiden, ingin jadi pengusaha hebat atau penguasa yang sukses atau macam-macam lah, pasti seperti itu. Jadi di sini mungkin kita yang punya ilmu ya, kita mengedukasi orang-orang sekeliling kita dan mengedukasi mengingatkan, berpikir gitu, pikirkan apa yang kita lakukan ini, pikirkan ini apa manfaatnya buat kita. Dan kalau kita masih menggunakan hati nurani, menggunakan pikiran yang sehat, semuanya pasti ke arah yang baik. Ya mungkin seperti itu ya. Baik, untuk Kak Engki. Ya, cukup. Terima kasih banyak, saya udah banyak masukan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam ya buat kawan-kawan yang di Jepang ya, semuanya baik-baik saja ya. Ya, doain saya. Ya. Ya, makasih moderator. Iya, sama-sama Kak. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan kita terakhir pada malam hari ini, yaitu dari Kak Murni Ayu. Pertanyaannya akan saya bacakan. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menghadapi kekhawatiran ketika tulisan kita dibaca oleh pembaca, tetapi apa yang kita maksudkan tidak tersampaikan kepada pembaca, dalam artian tidak sependapat atau pandangan? Silahkan dijawab Ibu.
Ya, sebenarnya tidak apa-apa ya, biarin saja si pembacanya berimajinasi juga, memahami, memaknai hasil bacaan kita. Karena kalau tulisan itu ya, karya itu, kalau sudah sampai ke publik, sudah sampai ke tangan pembaca, itu dia sudah tidak bertuan lagi. Dia bebas akan dikemanakan. Pernah mendengar Barthes ya, dia bilang pengarang itu sudah mati katanya. Jadi ketika karya sastra itu keluar, lepas dari si pengarangnya, sudah dibaca oleh uh, audiensnya, itu sudah jadi milik audiens, terserah mau diapakan. Kita tidak bisa lagi mengatakan ini seperti ini, maksud saya seperti ini. Ya walaupun kita sampaikan maksud saya seperti ini, tapi orang bebas, memiliki kebebasan untuk memaknai sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Karena masing-masing orang mempunyai latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, rasa yang berbeda, emosi yang berbeda dengan kita ketika memaknai sesuatu. Ya kita anggap saja karya kita itu seperti air ya. Ketika dia masuk ke dalam gelas, ya dia akan seperti gelas. Ketika dia masuk ke dalam cangkir, seperti cangkir. Ketika dia masuk ke dalam bak, ya jadi seperti bak dia ya, besar gitu. Ya karya kita seperti itu. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita sudah berkarya, kita memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan pasti kalau kita berniat kalau berkarya benar-benar memikirkan dengan baik ya, pasti kita menuliskan sesuatu yang baik. Adapun yang jelek misalnya dalam karya itu hanya sebagai contoh saja supaya jangan ditiru kan. Tapi mungkin ada juga yang iseng-iseng ya, kita hanya sebagai contoh kok ditiru juga sih. Ya itu kembali lagi orangnya berpikir tidak ya, gitu. Apa dia hanya berpikir singkat saja untuk bypass gitu, ngambil jalan pintas supaya bisa mencapai tujuan dia. Jadi kalau saran saya jangan khawatir, tapi berdoa sajalah mudah-mudahan apa yang sudah kita sumbangkan untuk masyarakat berupa karya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi bisa jadi catatan sejarah untuk anak cucu kita. Yang pasti kita sudah merekam catatan ya, setidaknya buat anak cucu kita. Oh saya dulu punya nenek, saya dulu punya kakek yang menulis ini loh karyanya gitu. Itu yang di orang Indonesia yang belum ada ya, belum sampai gitu. Kalau orang di luar itu, orang barat itu mereka sengaja menulislah gitu, menulis. Ciptakan sesuatu, berprestasi lah. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi kebanggaan buat anak cucu kita di kemudian hari. Jadi orang-orang asing itu bangga sekali. Kemarinan kita beberapa minggu yang lalu saya baca orang, padahal dia kulit hitam, dia bilang saya adalah keturunan dari siapa, Thomas Jefferson, presiden Amerika yang kesekian itu, cucu ke-6, generasi ke-6. Padahal dia kulit hitam, presiden itu kulit putih. Tapi dia bangga dan dia merasa dengan apa yang sudah dikerjakan oleh moyangnya itu menjadi penyemangat dia untuk juga harus meninggalkan sesuatu untuk anak cucunya. Itu bermanfaat sekali sebenarnya karya-karya itu. Jadi jangan mengkhawatirkan hal yang tidak di luar jangkauan kita. Mungkin khawatirkanlah, saya sudah berkarya apa ya, saya sudah berbuat baik apa ya untuk diri saya sendiri dan untuk lingkungan. Itu yang perlu dipikirkan. Saya sudah berkontribusi apa ya, bisa membuat baik apa ya. Ya biarkanlah masyarakat itu seperti itu. Kita sudah berusaha, tugas kita hanya, kalau dalam ajaran agama Islam ya, tugas kita hanya menyampaikan, jadi khalifah menyampaikan. Dan bagaimana pendapat, tanggapan dari orang yang mendengarkan, itu sudah tidak tanggung jawab kita lagi. Jangankan kita ya, manusia biasa, Nabi saja sampai sekarang masih dicerca ya, masih dihinakan. Padahal itu Nabi, manusia paling sempurna. Apalagi kita yang manusia yang banyak kekurangannya. Jadi jangan berkecil hati, berbesar hatilah. Tetap berkarya ya, sumbangkan sesuatu untuk masyarakat, bangsa dan negara, dan untuk kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan apa yang diciptakan, apa yang dikarang, diimajinasikan itu bisa terwujud di masa yang akan datang. Itu adalah salah satu ya. Ini katanya pertanyaan terakhir ya, jadi penutup juga dari saya. Apa yang kita kerjakan hari ini, ide-ide yang kita sampaikan hari ini itu diwujudnya di generasi yang akan datang, terjadinya, terbentuknya di generasi yang akan datang. Itulah kontribusi kita ya. Kita ingin nanti generasi berikutnya, yang anak cucu kita itu akan menjadi masyarakat seperti apa. Kita pikirkan dari sekarang, kita karang. Saya ingin nanti anak cucu saya punya apa ya namanya, mengerti tentang moral, mengerti dengan baik. Kita gambarkan seperti itu, mengerti tentang apa menjalankan agama dengan baik. Kita gambarkan karya-karya kita seperti itu. Ya mungkin ya seperti itu ya dari saya.
Iya, terima kasih Ibu atas materi dan closing statement yang sangat luar biasa. Lalu Ibu sebelum diskusi kita berakhir, akan ada sesi foto bersama untuk operator, mungkin bisa menyiapkan untuk screenshot, dan untuk para peserta bisa menyalakan kameranya sekarang untuk sesi foto bersama. Operator dipersilahkan. Ya. 1, 2, 3, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih Ibu Rima Devi atas materinya yang sangat luar biasa. Untuk Ibu dipersilahkan atau diperbolehkan untuk meninggalkan tempat. Ya, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman Robi, semua, terima kasih karena telah mengikuti kelas pada malam hari ini dengan begitu antusias. Terima kasih